Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam, Nat, Heri, Ibu Sylvia, Kedengaran, Bu. Ya. Ibu Selviana Anggraini, Pak Lorentus Wirahmanjaya, Pak Cerah, Ibu Maurilitia Silalahi, Pak Bambang Sutejo, selamat malam. Malam. Salam kenal Ibu, Bapak semuanya. Sehat semuanya Bapak Ibu? Malam semua. Sehat, Bu. Sehat ya. Pak Hendra itu apa speakernya? Mute, Pak Pak. Hendra katanya mau minta izin 5 menit untuk sholat. Oh ya. Jadi nanti kita pas 7.30 atau 7.35 kita langsung mulai. Oke. Selamat malam, Bu. Pak Miki. Ya, Selamat malam Pak Pak Laurentius. Pak Lawrence. Ya, kabarnya gimana Pak? Lancar? Lancar, Pak. Gimana COVID-nya, kondisinya? Semakin meningkat. Merah. Merah atau hitam ini? Saya sekarang Merah. banyak dari teman bilang merah atau hitam, bukan kuning lagi. Ini merah agak-agak hitam. Merah mendekati hitam, ngeri juga ya. Pak Laurentius tinggal di mana Pak? Saya di BSD, Bu. Oh, Serpong ya Pak? Ya. Di Serpong. Pak Bernard dari mana Pak? Pak Bernard dari mana? Tinggal di mana Pak? Jelas. Tinggal di mana Pak? Di Palembang, Bu. Oh, di Palembang, Sumatera. Sumatera Selatan, yes. Sumatera Selatan. Ibu Sylvia Anggraini, selamat malam. Salam kenal. Dari mana Ibu? Ya, dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Ji. Di mana Bu? Hujan, Bu? Hujan apa itu? Nunggu pulang, mungkin saya nanti sambil di jalan gitu. Hati-hati Bu, musim hujan. Iya. Pak Bambang Sutejo, malam. Malam Bu, di Semarang. Oh Semarang, sama dengan saya Pak. Di Semarangnya di mana Pak? Saya Semarang di Semarang Barat Bu. Oh di Semarang Barat. Saya di Unisbang Bu, Unisbang. Oh dari Unisbang. Tetangga Pak. Iya betul. Ibu di mana? Saya di Gombel Permai Pak. Oh, Gombel. Ya, Unisbang. Fakultas apa Pak? FEB Bu. Oh Mbak Merlin ya? Betul. Teman saya itu satu perjuangan. Satu perjuangan. Oke. Kita sampaikan di setelah. Ya, Bu Retno. Ya, Bu Retno. Dari itu. Selamat malam juga Pak Cerah, tadi sudah ya dari BSD juga. Ibu Marulitua Silalahi, selamat malam. Laki saya Bu, laki-laki Bu. Oh maaf. Bapak, selamat malam Bapak Marulitua Silalahi. Iya, dari Medan Bu. Oh dari Medan, wajar Ya, sekali Pak. Iya. Dengan Zoom kita bisa di kemana-mana ya. LPSDM ini. Pak Irwan Sah ya. Selamat malam Pak Irwan. Malam Bu. Dari Bu mana Rana, Pak Irwan juga salah satu pembicara kita Bu. Jadi kita Oh, hari ini iya. tamu istimewa. Tamunya Pak Cerah, Malam, Pak Pak Irwan. Sama-sama Bu. Baik Pak Miki. Iya. Ya, Gimana semua. kabar baik Pak? Alhamdulillah, agak flu hari ini nih. Bogor gimana Pak? Wah, hujan terus Pak. Oh hujan, berarti COVID-nya nggak ada ya Pak ya? Enggak ada sih. COVID aman ya kalau hujan terus. Aman, ya Jakarta yang deg-deg Jakarta yang Bogor parah. hujan. Oke, silakan saya izin sholat Isya dulu. Ya. Monggo silakan. Ya, silakan. Sambil menunggu Pak Hendra Kusuma. Ya. Kita juga Bu Rana, kita pada Ya. lagi tunggu ini PP, peraturan perusahaan tentang ini. Undang-undang baru Cipta Kerja. Ya, Semua lagi tunggu itu. Omnibus Law ya. Iya, Lagi. karena itu kan masalah PKWT kan itu. Wah, itu semua pada pusing sekarang. Semua Pak, semuanya pusing Pak.
Karena Iya, kan kalau PP-nya nggak keluar itu pusing. PP-nya belum keluar sih, itu kan untuk perusahaan-perusahaan. Rencananya sih Februari katanya. Syukur-syukur akhir Januari ini bisa keluar. Ya, semoga lebih cepat sehingga perusahaan-perusahaan nggak bingung, Pak, terutama Iya, Departemen benar. SDM. Mm-mm. Ini menunggu. Tapi untuk penanganan COVID ini banyak perusahaan yang juga pontang-panting, Pak Miki. Iya, sekarang. Karena kalau di itu tadi, kalau untuk lembaga pendidikan kan bisa lockdown juga ya, nggak masalah lah gitu. Tapi kalau untuk yang industri-industri itu juga susah. Lebih susah ya. Sekarang apalagi dibatasi kan 25% aja ya. Nah ya itu. 75%. Wah, Parah. itu juga gajinya ada yang dipotong separuh. Oh, gaji dipotong juga ya? Ada yang itu bengkel. Jadi dari perusahaan bengkel itu mahasiswa saya bilang kalau Iya. gajinya dipotong. Iya. Nah, saya ingat ya Pak Miki, jadi anak saya kan kebetulan di HRD di Jakarta, di salah satu perusahaan di Jakarta itu anak saya. Nah kebetulan memang juga dilema, mau berhenti produksi dibutuhkan, enggak juga ya, lumayan bahaya, jadi ya tetap jalan tapi tetap hati-hati Pak Miki. Iya. Katanya anak saya gitu. Oke. Memang ini paling Makanya ini berapa teman saya di Jakarta udah pada kena, suami istri kena. Tapi aktivitas kan tetap harus jalan, itu yang susah kita. Sekian ratus buruh harus berhenti ya, kasihan semua. Iya, karena kalau berhenti itu lebih parah kan. Oh iya, perekonomian nggak jalan lebih ngeri. Iya, makanya. Nah, makanya ya syukur juga lah yang mode baru Indonesia belum ya. Yang mutan dari Inggris itu. Jangan masuk, Pak. Jangan masuk. Kita doakan nanti Maret jangan panjang umur, Pak. Iya, makanya. Maret dia ulang tahun, Pak. Iya, makanya ini dengan kemarin itu saya pikirnya dengan Januari tanggal 1 kan, hujan seharian kan. Saya pikirnya udah disapu semua, udah bersih itu. Tahunya malah tambah banyak. Tambah banyak ya jadi. Tapi kan Banyak. tanggal 1 itu full loh. Saya dari 31 di ini malam sampai seharian. Jadi udah pasti pada nggak bisa keluar kan. Oke, Bu Larna, Pak Hendra udah online. Pak Hendra? Oke, saya siap. Bisa kayak Pak, boleh saya mulai Pak Hendra izin? Silakan Bu, silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada narasumber Pak Indra Kusnoto, selamat malam, dan para peserta trainer pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan anugerah dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Ratna sebagai moderator yang akan membantu Pak Hendra Kusnoto untuk memandu acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kurikulum PT dari Pak Hendra Kusnoto, semuanya pasti sebagian besar juga sudah mengenal beliau. Beliau sering wirawiri di Wiki Group ya Pak ya. Gitu, saya sering membaca flyer-flyer yang dikirimkan. Beliau adalah seorang trainer, konsultan, kemudian advisor coach for leadership juga. Basic beliau adalah S1 dan S2-nya adalah psikologi, tapi sekarang lebih aktif bergerak di bidang bisnis, begitu ya Pak. Oke, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan lebih mengenal bagaimana materi kali ini adalah effective presentasi skill, karena tadi ada slogan yang saya baca di PowerPoint-nya Bapak Hendra Kusnoto, pembicara hebat tidak dilahirkan, tapi mereka dilatih, gitu ya. Jadi semuanya adalah butuh latihan, gitu. Nah ini nanti Pak Hendra Kusnoto akan membuka bagaimana memberikan suatu presentasi yang
keterampilan presentasi yang baik dan apa saja yang harus dipersiapkan. Ya. Waktunya sekitar 1,5 jam. Monggo waktunya nanti setelah presentasi Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan sebelumnya di chat room. Nanti akan kami bacakan setelah Bapak Hendra Kusnoto untuk selesai presentasi. Oke, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Hendra Kusnoto. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Ratna, Pak Miki, semua rekan-rekan. Mudah-mudahan selalu sehat saja ya. Amin. Oke, saya udah sepakat ya dengan Pak Miki ya untuk mendiskusikan hal ini. Jika memungkinkan saya bisa 1 jam, selesai tanya jawab dimulai 1 jam setelah saya bicara. Tapi kalau misalnya harus sampai 1,5 jam, ya situasi nanti. Oke, tadi Ibu Ratna sudah menyitir memang yang namanya orang-orang yang bisa berbicara itu tidak ada yang namanya dia tiba-tiba muncul gitu ya. Tiba-tiba dilahirkan dari sononya, semua itu harus melalui proses belajar. Nah, tentu untuk belajar itu kita, kalau saya, pengalaman saya dari psikologi ya, background saya, dalam psikologi manajemen, untuk bisa sukses, setiap orang tuh harus punya visi dulu. Ini penting. Nah, jadi kalau kita ingin jadi seorang presenter ya, maka apapun profesi kita harus bisa punya visi untuk menjadi presenter, kalau bisa menjadi presenter yang terbaik gitu. Nah, kalau nggak punya visi untuk menjadi presenter yang terbaik, kita itu nanti nggak punya pedoman gitu ya, karena visi itu pedoman. Jadi apapun kita punya profesi, mau dokter, mau akuntan, mau pengacara, apa sajalah, bahkan seorang guru atau dosen sekalipun kalau ingin jadi presenter harus punya visi ingin menjadi presenter yang terbaik gitu loh. Supaya bisa mendorong, memotivasi kita untuk benar-benar belajar menjadi maju. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan slide yang sudah saya siapkan. Ada 7 poin ya. Pertama, pendahuluan, kemudian nanti ada presentasi strateginya bagaimana, kemudian perencanaannya seperti apa, kemudian urut-urutan presentasi, kemudian bagaimana memanfaatkan visual aid ya, alat-alat bantu, kemudian teknik-teknik presentasi dan juga prakteknya seperti apa. Oke. Nah, ini ada cerita dari Alice in Wonderland ya. Ada 2 orang ya yang namanya, yang pertama tuh Dodo, yang kedua tuh Eaglet. Nah, Dodo ini tiba-tiba ngomong, kalau begitu kata Dodo dengan sungguh-sungguh sambil bangkit berdiri, aku menyampingkan agar rapat ditunda untuk segera mengadopsi pengobatan yang lebih energik. Nah, jadi mereka ini sedang ada masalah yang sakit ya, mungkin COVID mungkin saya nggak tahu ya. Nah, kemudian bicaralah dalam bahasa Inggris. Nah, tapi si Eaglet ini kelihatannya orangnya kritis ya. Aku nggak tahu nih kamu ngomong apa. Nah, kok kamu ngomongnya rapat harus ditunda, kemudian mengadopsi pengobatan, nggak ngerti dia. Nah, kata-katamu kok panjang banget, dan aku nggak yakin juga kamu tuh melakukan gitu. Nah, jadi artinya begini, hati-hati di dalam menyampaikan sesuatu, jangan sampai yang kita sampaikan tuh orang nggak nyambung. Kemudian orang tuh nggak yakin. Nah, kalau udah nggak nyambung, nggak paham, kemudian nggak yakin, nah pasti orang tuh akan menolak. Nah, ini maksudnya. Jadi jangan sampai kejadian setelah kita berbicara di dalam satu forum presentasi, tapi yang terjadi adalah fatal. Orang menolak, resisten. Sehingga apapun yang kita omongkan, mungkin ada yang keluar, ada yang pura-pura main HP, ada yang pura-pura berbicara satu sama lain. Jadi kita tuh jadi kayak apa ya, bingung sendiri gitu melihat situasi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Karena saya terus terang waktu pertama kali presentasi juga mengalami ya. Maklum saja karena baru belajar, saya waktu itu terus terang saya pernah berhadapan dengan komisaris, dengan direksi gitu ya. Waktu zaman saya masih aktivis, saya anggota dewan juga saya pernah hadapi gitu. Nah, cuma karena berpengalaman dalam berbicara, karena awalnya tuh saya dulu pemain band, suka nyanyi gitu ya. Nah, jadi kalau penyanyi itu kan tampil di depan umum tuh biasa gitu ya. Nah, jadi untuk menjadi menjadi presenter itu menjadi ya ada transfer knowledge gitu ya. Kebiasaan nyanyi kebawa menjadi seorang presenter. Nah, itu bakat alam saya itu awalnya penyanyi tapi dulu ya. Karena sekarang kalau nyanyi pasti bubar semua gitu ya. Nah, oke. Kemudian apa sih definisi dari presentasi? Nah, kita kalau menyampaikan sesuatu ya, presentasi itu menyampaikan sesuatu tuh supaya orang tuh memikirkan apa yang kita bicarakan. Tadi contohnya di Alice Wonderland.
kamu ngomong apa sih Dok? Aku nggak ngerti. Artinya latihannya tuh nggak nyampe gitu. Nah jadi kalau kita presentasi tuh orang pertama kali yang kita harapkan dia mikir dulu, karena untuk menerima kan nggak mungkin langsung. Nah kita ngomong bla 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 bla, orang mikir apa sih yang disampaikan nih Pak Hendra nih ngomong apa nih gini. Oh ternyata ini tuh maksudnya gitu ya. Setelah dia paham, jadi buatlah orang tuh berpikir dulu. Makanya kadang-kadang ada joke di dalam presentasi itu bagi seorang yang biasa humoris, dia itu menyampaikan suatu persoalan, dia humor dulu, dia bercanda dulu. Ya, misalnya sekarang ini lagi COVID, tapi kok tadi ada cerita dari Pak Miki ya, Bu Rana, kok suaminya kena, istrinya nggak kena. Nah, itu bisa bercandain. Ini jangan-jangan nggak setia nih salah satunya, gitu. Ini kan bisa jadi bercandaan nih. Nah, jadi ini untuk menarik orang berpikir dulu, ternyata oh itu maksudnya gitu ya. Jadi nyambungnya belakangan gitu. Tapi ini penting banget membuat orang tuh berpikir. Nah, kemudian apa? Bagaimana presentasi yang efektif? Nah, menghasilkan. Jadi presenter itu harus punya tujuan. Apa yang mau disampaikan? Saya sekarang menyampaikan soal presentasi. Saya berharap pesertanya, Bapak Ibu semua, paham yang saya sampaikan, sehingga bisa dipahami, bisa dipraktekkan. Nah, ini yang saya inginkan sebagai presenter. Tapi kalau ternyata nanti dalam prakteknya, Pak Hendra ini bohong-bohongan aja nih, not talking, action, not action, talking only gitu ya. Ya sudah, berarti buyar gitu. Jadi jangan sampai kejadian. Jadi kita menyampaikan sesuatu, kita berharap apa yang kita sampaikan itu orang tuh bisa nyampe, paham, kemudian bisa mempraktekkan kalau itu ada ilmunya gitu ya. Nah, apa sih? Bu. Ngomong apa? Mau apa? Bayar orang. Mohon maaf itu Pak siapa ya? Tolong di off dulu itunya ya. Voice-nya. Ya. Nah, presentasi yang efektif bagaimana caranya? Nah, tentu kita itu harus bisa mengendalikan kecemasan. Terus terang, kalau kita belum pernah presentasi tiba-tiba ditunjuk maju ke depan, tentu kita gelagapan. Nah, tentu untuk itu kita harus bisa mengendalikan. Bagaimana mengendalikan kecemasan? Nah, ini kalau saya pribadi, kita harus latihan. Sebelum presentasi itu kita di rumah dulu, kita tarik nafas gitu ya. Tarik nafas panjang, kemudian keluarin, tarik nafas panjang, keluarin. Nah, ini latihan-latihan seperti ini nih bisa dipraktekkan kalau nanti kita beneran presentasi. Misalnya sekarang jam 8:30 gitu. Saya ada presentasi jam 9. Kalau saya baru belajar, sebelum saya maju, saya tarik nafas dulu. Gitu ya. Tarik nafas, lepas kira-kira 10 detik, jangan lama-lama ya. Udah agak enak dikit, baru maju. Itu cara untuk mengendalikan kecemasan. Kemudian tidak memerangi audiens. Jadi kalau kita presentasi itu kadang-kadang orang terpancing untuk berdebat ya. Ini nggak bagus sebenarnya. Walaupun kita bisa mendebat orang, tujuannya supaya kita menang. Jangan. Presentasi itu tidak untuk menang-menangan, tapi persuasif mempengaruhi orang. Ini penting banget nih. Jadi kalau kita tujuannya untuk berdebat, jangan presentasi. Kita debat aja langsung. Ikut forum debat, jangan ikut forum presentasi. Karena kita pasti dimusuhi orang. Ini orang kok ngomongnya kok kayaknya sok tahu, sok pinter, mau menang sendiri. Nah, orang tuh resisten, ini bahaya ya. Kemudian centered pada pembicara. Jadi kita fokus pada diri kita. Saya ini bisanya apa? Jangan coba berbicara satu hal yang tidak paham. Misalnya saya sekarang seperti Bu Rana ya, bidang SDM. Kebetulan saya mendalami SDM. Saya walaupun pernah belajar finance, tapi kalau saya suruh presentasi finance, saya nggak berani. Saya pernah belajar finance tuh panen prinsip-prinsipnya gitu ya, tapi praktek finance nggak pernah. Tiba-tiba saya disuruh presentasi finance, saya nyerah. Nggak mohon maaf dari orang lain. Karena apa? Saya tidak center, itu bahaya ya. Kemudian fokus pada tujuan. Tadi saya sudah sampaikan. Apa yang kita inginkan itu yang harus kita cari celahnya, gimana caranya supaya orang itu bisa paham ya. Kemudian menyenangkan audiens. Jadi memang terus terang untuk membuat satu presentasi yang sukses, menyenangkan audiens itu nggak mudah. Kadang-kadang kita harus bercanda, kadang-kadang harus menegur, tapi secara halus. Ada orang misalnya kita lagi presentasi, tiba-tiba orang tuh bicara ya. Kalau saya ya lagi presentasi di suatu kelas, tiba-tiba orang tuh bicara, saya datangin tuh, saya liatin aja. Hanya mereka berhenti gitu. Nah ini sebenarnya tidak menyenangkan buat orang yang bicara, tapi buat orang yang lain itu menyenangkan. Karena apa?
ini orang ngobrol itu bisa di stop gitu loh. Nah, jadi kita harus pintar-pintar cari cara menyenangkan pembicara, pendengar maksud saya. Kemudian kadang-kadang ada waktunya. Nah, seperti saya bilang tadi, kemungkinan saya 1,5 jam. Tapi kalau misalnya selesai 1 jam ya sudah, kita lanjutkan tanya jawab. Nah, apa sih tujuan dari presentasi? Pertama, memberitahu informasi, ya. Kalau memang ada sesuatu yang penting, kita sampaikan. Misalnya dulu saya waktu pertama kali balance scorecard ya, tahun berapa ya, lupa saya, 2000-an awal. Saya belajar dari David Norton ya. Kemudian tiba-tiba direksi sama komisaris minta ilmu dari saya, kan saya kelagapan juga itu. Tapi karena saya belajar dari David Norton langsung, mbahnya balance scorecard, saya beritahu pada komisaris direksi, Pak, namanya balance scorecard itu bla 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 bla. Tapi saya nggak bisa membujuk, karena mereka atasan saya. Saya memanfaatkan orang lain untuk membujuk komisaris dan direksi, dan alhamdulillah sukses. Kemudian mendidik. Nah, mendidik ini membuat orang tuh paham bahwa ada suatu barang atau suatu ilmu yang mereka perlu pelajari, perlu ketahui. Misalnya kalau seorang sales gitu ya, dia mempresentasikan suatu produk itu baru, masyarakat nggak kenal, konsumen nggak kenal. Tentu dia harus educate ya, harus bisa mempengaruhi si konsumen dengan cara menjelaskan apa sih produknya dia, sifatnya apa, kemudian bagaimana cara mencarinya. Mohon maaf ya itu yang Mungkin tolong di off dulu ya. Mute dulu. Nah, mendidik ini salah satu tujuan daripada presentasi. Jadi memberitahu, memujuk, dan mendidik. Ini bisa tiga-tiganya atau salah satunya, tergantung kita. Kalau misalnya kita hanya ingin memberitahu, ya kita sampaikan saja. Tujuan saya adalah memberitahu, menyampaikan informasi, bla bla bla. Tapi kalau harus memujuk, kita jangan ngomong saya ingin membujuk Anda, nggak boleh. Itu dalam hati aja. Yang penting orang itu terpengaruhi. Ya. Untuk mendidik, kita juga jangan ngomong saya ini mendidik Anda, nggak boleh. Nah, apalagi sekarang kita adult learning ya. Orang tersinggung, mentang-mentang kamu pintar, kamu mendidik aku, emang aku anak kecil. Orang tersinggung. Tapi cara kita itu menyampaikan sesuatu tuh jangan sampai vulgar. 3 hal ini penting banget, jangan sampai nanti tujuan saya adalah kalau hanya memberitahu nggak apa-apa. Tapi untuk membujuk dan mendidik ini jangan sampai terbuka penyampaiannya. Ini penting banget ya. Nah, kemudian strateginya apa sih? Ya. Saya sampaikan pengantar dulu. Presentasi yang efektif merupakan bagian integral dari komunikasi modern. Saya kira nggak perlu saya sampaikan. Nah, ini penting yang nomor 2 ini. Melalui presentasi yang efektif, pengirim dapat memudahkan penerima dan mencapai hasil yang inginkan. Nah, ini makanya mungkin nanti di dalam presentasi yang efektif itu harus ada tanya jawab, diskusi. Karena orang itu seperti kata Pak Miki tadi, yang lalu saya terlalu cepat ngomong karena teorinya banyak, sehingga orang tuh nggak dong begitu selesai satu slide dia belum nyambung saya udah loncat. Nah ini saya terima kasih Pak Miki tadi ngedidik saya akan perbaiki. Jadi yang bagus tuh memang komunikatif ya. Jadi komunikasi yang pertama tujuan kita mempengaruhi secara persuasif supaya orang paham, tapi setelah itu kita mempengaruhi mereka dengan cara dialog, diskusi aja. Ini loh maksud saya. Anda punya pemahaman seperti apa? Nah, oh saya nggak setuju. Oke, jangan debat tapi kalau presentasi. Maksud saya begini loh. Anda benar, tapi maksud saya begini. Cara kita menolak begitu, jangan berdebat. Nggak bisa, Anda salah. Nggak boleh. Seorang presenter itu harus halus di dalam menolak gagasan orang. Karena dia bisa ditolak idenya, walaupun dia benar. Tapi kalau nyampaikannya nggak bisa diterima, dia akan ditolak gitu ya. Nah kemudian presentasi ini diharapkan bisa mencapai hasil yang baik. Saya kira ini nggak perlu saya jelaskan ya. Strategi yang efektif seperti apa nanti kita diskusikan ya. Poin-poin yang paling penting dalam presentasi yang efektif apa sih sebenarnya? Tujuan kita itu apa ya? Kita dalam satu tim untuk entah sales, entah dosen, entah guru, entah pengacara, dokter, siapapun, ketika berhadapan dengan orang banyak, rumuskan dulu kita nih maunya apa. Kemudian apa ini tujuannya apa gitu loh. Kita harus jelaskan sama teman-teman. Jangan sampai kita paham sendiri tapi teman yang lain nggak paham. Ketika presentasi terjadi tanya jawab, temannya nggak bisa jawab.
kita bisa sendiri, itu nggak bagus. Walaupun kita itu hebat gitu, nggak boleh. Kalau bisa ilmu itu dibagi, di-share, sehingga semua orang bisa menjawab. Karena kalau kita berlima ya, tapi presentasi saya sendiri, padahal tim yang lain itu nanti orang juga mau nanya gitu, ingin tahu ini kompak nggak sih? Tiba-tiba ada anggota tim yang nggak kompak, orang akan bilang ini gimana sih? Presenternya ini mau mengatur sendiri, mau menang sendiri, ya kita jadi nggak enak. Jadi tujuan ini penting untuk disamakan persepsi satu tim dulu. Kalau cuma sendirian, ya sendirilah kita harus paham benar tujuannya apa gitu ya. Kemudian menganalisis audiens dan lokasi. Kalau saat ini saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu kan sudah dewasa, mungkin ada yang manajer, ada yang dosen, ada juga mungkin pekerja. Nah, saya paham dengan memahami background itu, saya harus menjelaskan dengan bahasa yang tentu tidak boleh bahasa yang terlalu canggih-canggih amat, ilmiah-ilmiah amat, nanti orang bilang, ah sombong banget nih gitu. Kemudian lokasi. Lokasi ini penting supaya kita tahu kalau kita di kelas gimana caranya seperti dosen. Kalau kita di ruang rapat seperti bagaimana caranya. Ini penting banget ya. Jadi ini suatu hal yang ikut kita perhatikan. Kemudian konten, materi. Nah, setelah tujuan tadi kita sudah pahami, kita sudah tahu mau kemana, materinya tuh apa sih yang harus kita muat. Tadi ya misalnya saya bicara soal visi. Secara psikologis kalau orang ingin maju dia harus punya visi. Nah, visi itu apa sih? Mungkin itu adalah tujuan yang ideal. Tapi yang namanya konten visi itu, saya sebagai presenter, konten saya tentu saya tuh punya poin-poin. Pertama, supaya menjadi presenter yang terbaik, materinya itu harus mencakup strategi gitu loh. Itu konten. Apalagi? Nah, nanti teknik-teknik dan seterusnya ya. Itu konten. Kemudian garis besar presentasi itu perlu kita siapkan ya. Tadi saya sudah memberi contoh 1 sampai 7 poin itu garis besar presentasi. Kemudian alat bantu visual. Kebetulan pada saat ini saya mungkin tidak bisa menyampaikan alat bantu visual kecuali slide presentasi aja ya. Tapi kalau misalnya diperlukan ada film atau ada apa, saya jarang menggunakan itu karena itu terbatas waktunya gitu. Jadi nggak mungkin saya pakai film dan seterusnya. Nah, kemudian nuansa penyampaian materi. Nuansa tadi menyenangkan gitu maksudnya ya. Jadi jangan sampai orang itu bosan, tidak mau mendengar, tiba-tiba ada yang tidur. Tadi kata Ibu Ratna kalau sampai 200 halaman ya, presentasi saya pasti pada tidur semua. Ini nggak mungkin ya. Jadi jangan sampai kalau bisa bahan presentasi itu ya 50-60 gitu loh. Oke. Elemen nonverbal. Nah, kalau kita bicara di depan orang, bahasa tubuh itu penting banget gitu ya. Terus terang, menurut beberapa penelitian, katanya ya 65%, 50 sampai 65% itu keberhasilan justru dari bahasa tubuh. Misalnya gini, saya bicara tangan saya itu begini. Tapi kalau saya begini, orang bingung. Tapi kalau saya begini orang maklum, oh ini menjelaskan gitu ya. Kemudian jangan seperti ini ya, tangan dimasukkan ke dalam saku, sombong ya. Kemudian atau ditaruh di belakang gitu. Nah ini nggak sopan. Bahasa tubuh itu harus kita pelajari yang betul-betul membuat orang tertarik gitu ya. Nah, ini penting banget. Kemudian apalagi yang perlu sampaikan? Ini saya sudah jelaskan tadi. Untuk menyampaikan, untuk mendefinisikan tujuan, ya perlu kita jelaskan pertama kali sasaran kita untuk presentasi itu apa sebenarnya, ya. Misalnya gini, saya berharap dengan presentasi ini Bapak dan Ibu paham. Itu adalah tujuan saya, adalah membuat Bapak Ibu paham. Itu saya dalam membuat tujuan itu saya rumuskan, ya. Caranya konten tadi, ada strategi, ada teknik dan seterusnya. Tapi tujuan bahwa presentasi ini bisa sukses tentu bergantung juga dari teknik, ya. Bukan cuma rumusan tujuan, ya. Kemudian yang kedua, kalau perlu kolaborasi kalau kita ada tim ya, pemecahan masalah atau membuat keputusan besar. Ini penting banget kalau kita punya tim untuk membuat satu presentasi. Ini penting banget kolaborasi. Saya sudah sampaikan contoh tadi. Kemudian apa saja yang ada dalam presentasi? Informasi, analisis, penjelasan, dan persuasi. Nah, ini penting banget. Jadi, mengapa ini penting? Tujuan presentasi itu tidak hanya sekedar tujuan, tapi kita analisis dulu nih. Saya membuat presentasi kepada siapa? Saya analisis, oh ternyata pada ibu bapak-bapak mungkin manajer, mungkin dosen, mungkin mahasiswa. Saya analisis nih. Nah, kemudian
penjelasannya tentu masuk ke dalam konten. Persuasi itu teknik. Bagaimana nanti saya harus menyampaikan ide supaya orang tidak nolak. Nah, ini bagaimana bagian ini termasuk dari tujuan ya. Kemudian yang kedua, audiens saya sudah sampaikan tadi ya. Audiens itu harus benar-benar dalam marketing terutama ya. Kalau si audiens konsumen itu tidak paham, maka si sales itu harus betul-betul menjelaskan. Seorang presenter itu prinsipnya sama dengan sales ya. Makanya kadang-kadang presentasi itu selalu dikaitkan dengan marketing ya. Apapun yang kita sampaikan, kita tuh memasarkan ide sebenarnya. Apakah itu kepada dosen, kepada atasan, kepada konsumen, kita tuh memasarkan supaya dibeli ide kita. Nah, jadi ini berlaku untuk siapapun. Seorang presenter tuh memasarkan. Jadi prinsip pemasaran dia harus tahu apa sih? Pertama produk itu artinya konten. Yang kedua apa? Pemasaran itu ada 4P ya. Yang kedua price nggak perlu, tapi promosi dia perlu melakukan. Ya, kemudian apa lagi? Nah, jadi prinsip pemasaran itu harus dikuasai sedapat mungkin. Tapi paling tidak dia harus tahu prinsip pemasaran, bagaimana menyampaikan ide yang segar, dapat diterima. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan, ada sedikit joke, humor, atau suasana yang menyenangkan. Ya. Kemudian audiens itu perlu tahu level-level. Kita tuh berhadapan dengan atasan beda dengan rekan kerja. Ya. Dengan orang dalam beda dengan orang luar. Kemudian pengetahuan yang kita sampaikan itu jangan sampai terlalu melambung, orang nggak ngerti. Tapi terlalu rendah juga orang bilang, saya udah tahu, bosen gitu kan. Nah, latar belakang, budaya, dan harapan. Budaya itu kita harus paham. Kita kebetulan di Indonesia, jadi ya kita nggak ada persoalan. Tapi saya terus terang, saya pernah presentasi materi di Bali kira-kira 4-5 tahun lalu, itu saya punya peserta itu, yang pertama tuh dari Timor Leste. Untung mereka tuh bisa bahasa Indonesia. Nggak persoalan ya. Ya budaya mereka nggak jauh dengan kita. Tapi pernah juga saya presentasi dengan orang Bangladesh. Wah, benar-benar pusing kepala saya di Bali waktu itu ya. Ada CEO ya, Dirut ya, Direktur Utama, kemudian ada GM, ada manajer. Wah, ini dalam hati saya nih. Bahasa Inggris lagi gitu kan? Nggak mungkin dengan orang Bangladesh pakai bahasa Indonesia, mereka pasti nggak ngerti. Nah, saya harus belajar nih. Sebelum mereka datang, saya cari ini budaya Bangladesh. Apa yang mereka harapkan kalau mendengar orang presentasi. Nah, saya pelajari itu. Bagaimana teknik saya bisa mempersuasi mereka. Alhamdulillah sukses gitu ya. Nah, ini penting banget ini. Kemudian konten. Nah, tadi ya yang saya bilang materi ya. Ini diatur secara logis. Kalau sekarang materi ini saya tidak bikin banyak-banyak, sekitar 50-60 halaman. Saya anggap tuh logik ya, ada 7 poin ya. Tapi yang kalau sebelumnya itu memang sampai berlapis-lapis, karena saya ingin berharap orang tuh tahu namanya negosiasi sama lobby gitu. Tapi ternyata dikritik Pak Miki terlalu tebal. Oke, saya terima kasih. Nah, sekarang saya bikin yang lebih logis, yang tidak usah banyak-banyak, tapi pointer-pointernya aja. Oke, saya udah ikutin versi Pak Miki. Kemudian informasi-informasi yang disampaikan itu juga harus relevan dengan topik yang kita sampaikan. Saya kira udah pasti ya. Kemudian konten itu dapat diatur dalam 3 kategori ya. Nanti itu ada di dalam slide selanjutnya ya. Yang pertama itu begini, konten itu pengantar, ya. Kemudian apa materi yang mau dibahas atau persoalan yang mau dibahas. Kemudian yang ketiga itu penutup. Jadi itu sebenarnya konten itu isinya cuma 3 itu aja. Kemudian fokus konten itu yang relevan, ya. Definisi topik itu harus jelas. Misalnya gini, tadi saya sudah jelaskan definisi presentasi itu apa. Kalau perlu ada kutipan, nanti saya beri bahan presentasi saya ya, cuma mungkin tidak sekarang karena itu banyak banget ya. Kalau ada yang perlu nanti email saya di belakang itu nanti bisa dicatat, kirim ke saya akan kirim bahan presentasinya itu banyak banget, ada sekitar 500 halaman itu, tapi versi Word semua. Nah, itu penting banget untuk mengatur, untuk mengorganisasi konten. Nah, isi presentasi ya, ini dalam konten ya, adalah gagasan utama atau inti. Tadi ya, kalau kita bicara presentasi, tentu yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana membuat presentasi yang efektif. Kalau kita orang sales, bagaimana kita membuat penjualan itu supaya efektif. Kalau kita seorang dosen, bagaimana kita mengajar supaya efektif. Kalau kita seorang dokter, bagaimana kita mengobati secara efektif. Nah, semua itu gagasan, ya, gagasan inti ya, yang menjadi poin untuk disampaikan kepada
audiens. Nah, cara berbeda ya untuk mengatur skenario. Kronologis itu urut-urutan. Tadi saya sudah bilang 1 sampai 7. Kategori tadi sudah jelaskan tadi, ada pengantar, ada isi materi, dan juga ada penutup. Sebab akibat. Nah, ini kalau berhubungan dengan persoalan atau masalah dalam presentasi ini mungkin tidak ada hubungan sebab akibat. Masalah ini kalau misalnya Ibu Ratna seorang dosen SDM ya, tiba-tiba diminta jadi konsultan di sebuah perusahaan untuk meneliti mengapa pegawai saya nggak disiplin. Nah, tentu Bu Rana nyari sumbernya. Apa misalnya reward-nya kurang, atau leadership-nya kurang bagus, atau teamwork-nya kurang bagus, dan seterusnya. Nah, ini penyebabnya ini dipelajari nih, sehingga disiplin itu sebagai output. Nah, ini kalau memang hal itu harus kita bikin, ya kita analisis dulu persoalan yang mau kita sampaikan, baru kita presentasikan. Solusi masalah. Nah, disiplin itu apa sih solusinya? Tentu jangan langsung PHK, nggak benar itu ya. Manajemen modern itu tidak PHK. Tapi apa? Dibina, bukan dibinasakan ya. Misalnya apa? Dimutasi dulu ya pegawai. Atau misalnya dikasih tugas lain yang lebih menantang, dan seterusnya. Jadi dalam bidang SDM itu banyak cara ya untuk membuat orang itu disiplinnya itu bisa bagus tanpa harus dihukum. Hukum itu terakhir. Kalau udah dimutasi nggak bisa, dikasih tugas lain nggak bisa, job enlargement nggak bisa, job enrichment nggak bisa, ya sudahlah, kamu pensiun dini. Nah, apa boleh buat? Kontras dan perbandingan. Nah, jadi sebaiknya memang kalau misalnya kita bisa menyampaikan suatu itu kita tunjukkan mana yang kontras. Ya, bisa begini. Saya menyampaikan presentasi tentang obat, vaksin COVID gitu ya. Sekarang lagi rame nih, Sinovac nih. Nah, orang tuh kan ada sebagian orang nggak percaya dengan Sinovac. Kenapa? China itu sendiri yang bikin Sinovac, sekarang dia itu malah membeli Pfizer. Orang kan jadi bertanya, apa maksudnya sih? Dia bikin produk Sinovac, dia jualan kemana-mana, tapi kok dia sekarang beli Pfizer? Kan orang jadi bertanya-tanya. Nah, ini kalau jadi bahan presentasi menarik nih. Kenapa China melakukan itu? Nah, seorang presenter tuh tentu dia mencari masalahnya kenapa sih? Pasti ada sebab. Mungkin ya Sinovac itu kurang karena rakyat Cina kan banyak. Atau mungkin dia merasa Sinovac itu bagi pejabat tidak bagus. Itu hanya berlaku untuk rakyat bawah misalnya begitu. Jadi ini kontras-kontras ini akan membuat orang tuh kebuka idenya gitu ya. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian garis besar saya kira nggak perlu saya uraikan karena tadi saya sudah kasih contoh garis besarnya presentasi ini ada 7 poin ya. Nggak perlu saya sampaikan. Nah, alat bantu visual ini kalau diperlukan, saya dalam presentasi itu biasanya alat bantu visual itu biasanya yang suka saya sampaikan itu film ya. Film itu yang relevan dengan apa yang kita sampaikan dalam presentasi ya. Atau misalnya bisa saja alat bantu visual itu action kita sendiri ya dalam bentuk video misalnya gitu. Atau video orang lain kita pinjem gitu loh. Film tentang yang dimasukkan ke dalam video itu alat bantu visual. Ini biasanya kalau saya sampaikan menjelaskan hal-hal yang sifatnya praktek. Kalau teori biasanya enggak, ya, karena kalau teori itu biasanya lebih banyak ngomong. Tapi kalau visual itu banyak untuk yang praktek. Misalnya gini, seorang supervisor menjelaskan tentang teknik reparasi motor misalnya gitu. Kalau dia cuma ngomong teori-teori itu bingung itu pesertanya. Tapi dia tunjuk ini filmnya seperti ini loh. Oh, orang lihat, oh iya ya, reparasi itu seperti itu. Nah, jadi perlu film, tapi kalau nggak dibutuhkan ya jangan dipakai gitu loh. Ya, jadi itu tergantung dari apa yang mau kita sampaikan dan audiensnya itu butuh nggak. Kalau audiensnya butuh ya kita sampaikan. Ya, jadi hal-hal yang abstrak itu kan kadang-kadang susah dipahami, dibutuhkan alat peraga dengan audio ya, film dan seterusnya ya. Kadang-kadang juga kadang kita perlu grafik, gambar, presentasi PowerPoint dan seterusnya. Grafik itu kalau diperlukan untuk menyampaikan suatu persoalan. Sekarang nih misalnya COVID ini kok naik terus. Nah, itu kalau Satgasnya ngomong cuma kata-kata, orang nggak lihat grafik, bingung orang. Buktikan dong. Oh, ada gambar gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga orang, oh iya benar, sekarang lagi naik nih COVID gitu loh. Nah, tadi saya sudah sampaikan nuansa penyampaian ya. Yang paling penting itu apa yang harus dilakukan? Biasanya di dalam menyampaikan presentasi, kalau kita bisa membangun nuansa,
kita itu saya bilang tadi kalau bisa dengan sedikit humor atau sedikit mungkin tadi kita nggak pakai ya apa namanya ice break gitu ya, ice breaking gitu ya. Kemarin itu waktu presentasi itu moderatornya ngomong, coba deh angkat tangan, semua angkat tangan. Coba turunkan tangan, semua turunkan. Coba pegang pipi, pegang pipi. Nah ini membangun nuansa presentasi yang dianggap penting gitu ya. Jadi ini ice breaking sebenarnya. Ya nanti tinggal dicari di internet ya, apa sih yang dimasukkan ice breaking karena ini penting banget ya. Oke. Kemudian kalau kita mendadak presentasi ya, maka kita harus bersifat informal, jangan terlalu formal, terlalu banyak slide ya. Kita untuk non bisnis kita biasanya menyampaikan non formal ya. Lobby juga itu non formal. Mungkin untuk lobby nggak perlu presentasi ya, tapi apa adanya kita bertemu orang. Nah ini sebenarnya termasuk presentasi. Atau pas lagi orang ngumpul-ngumpul kita datang kita menyampaikan satu gagasan. Nah ini kan informal. Dan ini tidak harus ada slide presentasi yang formal gitu ya. Unsur nonverbal saya sudah bilang tadi, bahasa tubuh, pakaian juga formal dan seterusnya saya tidak uraikan ya. Saya nanti loncat aja ya. Kemudian selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Planning. Setelah kita tadi mempunyai tujuan yang jelas, rencana itu perlu kita buat. Apa saja? Nah, rencana itu yang paling penting kita buat biasanya waktu. Ini berapa lama nih presentasi? Tadi saya tanya Pak Miki, 1,5 jam. Oke, kalau 1 jam selesai, oke 1 jam kita tanya jawab. Itu sebenarnya rencana. Kemudian catatan tentang subjek. Nah, saya nggak bikin catatan karena sebagai misal saya sudah dihafal luar kepala. Nah, kemudian kita jangan menulis kata demi kata. Saya tidak lakukan. Ini kalau terpaksa ya kita menulis kata demi kata kalau memang ada hal-hal yang sangat penting yang orang bertanya pada kita. Sebelum orang bertanya, kita tulis kata demi kata dulu nih. Misalnya presentasi sih apa sih? Efektif apa sih? Strategi apa sih? Teknik apa? Nah, ini kita nulis dulu, tapi kita cari dulu di kamusnya ya, di buku atau di internet. Tapi jangan kita tulis di slide. Ini hanya untuk kita pahami saja. Ya, beda dengan kalau kita belajar di sekolah. Ya, setiap hal itu ditulis satu-satu, dihafalin satu-satu. Nah, kita enggak. Kita hanya menulis hanya untuk nanti kalau tujuan kita itu perlu efektif apa sih? Nah, kemudian strategi apa sih? Nah, kita catat nih dari internet kita searching ya. Nah, tapi masukkan itu ke dalam slide. Bukan tulisannya, tapi maknanya. Misalnya gini, saya nyari tentang strategi. Setelah saya dapat dari internet, nah saya masukkan strategi. Kemudian teknik, setelah saya dapat dari internet, saya masukkan teknik. Tapi tidak harus saya tulis. Teknik presentasinya itu satu-satu seperti orang baru belajar, tapi itu rangkumannya aja, strategi rangkumannya aja. Jadi beda dengan kalau kita di kelas seperti seorang murid gitu ya. Itu saya kira yang paling penting membuat tujuan itu kita harus tahu sumber dari tujuan kita. Saya terus terang materi presentasi ini selain dari slide saya yang lama juga dari internet dan juga dari buku karena saya banyak baca buku ya. Kemudian think of trees. Ya, jadi kita harus bisa berpikir tentang pohon gitu ya. Maksudnya apa? Pertama, kita memberitahu orang-orang apa yang akan kita katakan. Setelah itu kita memberitahu mereka, menjelaskan, ini loh yang saya maksudkan. Ya, pertama itu hanya pengantar. Kemudian yang kedua itu materi, kontennya, ini loh yang saya maksudkan. Presentasi ini bla bla bla. Di awal tadi saya sudah jelaskan, presentasi adalah bla bla bla, definisi. Memberitahu mereka atau ke peserta yang dimaksud presentasi itu bla 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 bla. Nah, kemudian saya juga memberitahu mereka apa yang akan saya katakan atau yang saya katakan. Nah, saya jelaskan sekarang dalam presentasi ini saya menyampaikan sesuatu itu bla 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 sesuai dengan urutan-urutannya tadi. Jadi ini think of trees maksudnya ya. Kemudian menentukan tujuan, menilai audiens sudah, menentukan hari dan waktu. Nah ini penting banget, hari waktu saya kira tergantung koordinator ya. Organisasi, menentukan poin utama. Kalau kita dalam satu tim ya, kita teamwork kita ada 5-6 orang. Membahas sesuatu hal. Misalnya ada 10 poin, maka kita jangan 10-10-nya kita sampaikan dalam presentasi. Tapi setiap orang tuh harus hafal 10 hal itu. Tapi yang dipresentasikan tuh cukup 2 atau paling banyak 5 poin. Itu maksudnya ya.
Kemudian membuktikan transisi. Apa yang disampaikan itu bisa mengubah orang nggak? Misalnya Ibu tadi ya, Ibu Rana tadi bicara soal disiplin. Nah, disiplin itu kalau dicari teknik disiplin itu banyak, bisa sampai 10 hal ya, tapi cukup 2-3 poin. Ya, enlargement, enrichment, mutasi, 3 misalnya gitu. Tapi ada bukti enggak bahwa itu sukses? Nah, tentu Bu Rana cari di perusahaan Anu itu pernah melakukan ini dan berhasil. Nah, ini orang itu oh iya, apa yang dikatakan Bu Rana itu benar. Jadi orang tuh yakin gitu. Nah, menjawabkan garis besar saya kira sudah saya sampaikan tadi. Oke? Ruang saya kira nggak perlu saya sampaikan karena setiap presentasi pasti membutuhkan ruang. Nah, pola organisasi. Ini pola konten sebenarnya ya. Fokus pada topik saya kira saya sudah jelaskan, mengatur kronologi saya sudah sampaikan, solusi masalah sudah sampaikan semua ini ya. Kata kunci ini penting. Dalam presentasi ini yang paling penting apa sih? Yang paling penting itu strategi sama teknik. Nah, ini. Jadi dalam hal apapun ya, entah kita seorang dosen itu perlu strategi ngajar, teknik ngajar. Seorang dokter, strategi mengobati, teknik mengobati. Jadi tetap strategi dan teknik ini menjadi poin. Even kita seorang pengacara, ya seorang pegawai, seorang manajer harus tahu strategi melakukannya bagaimana. Strategi itu garis-garis besar yang perlu dijalankan betul-betul efektif ya. Tapi teknik itu implementasinya. Kalau strategi itu belum implementasi. Misalnya tadi Ibu Ratna mau membangun disiplin dengan cara job enlargement, job enrichment, mutasi itu strategi. Tapi tekniknya yang namanya job enrichment itu dilakukan dengan cara bla bla bla, job enlargement bla bla mutasi. Nah, ini teknik. Jadi kita apapun profesi kita harus paham dulu yang pertama strategi, kemudian teknik, baru kita bisa sukses ya. Kemudian yang mengatur alur percakapan, saya kira ini artinya ya kita kadang-kadang harus membuat giliran, ini saya kira nggak perlu saya sampaikan. Fleksibilitas, nah fleksibilitas itu penting ya. Jadi gini, kadang-kadang kita dalam presentasi itu ada 10 poin, tapi kita menyampaikannya itu tidak harus berurut-urutan gitu. Kalau sekarang saya harus menyampaikan berurutan, tapi dalam hal tertentu mungkin saya tidak harus. Mungkin poin 1, kemudian loncat 3, kemudian loncat 5, dan seterusnya. Jadi ini penting fleksibilitas ya. Nah kemudian selanjutnya, nah di dalam membangun presentasi ya, kita itu ada yang namanya sequences ya. Pertama build rapport, membangun hubungan. Prinsipnya apa? Orang mendengarkan orang yang mereka suka. Kalau kita suka dengan seorang, maka kita akan mendengarkan. Suami mendengarkan istri, istri mendengarkan suami, dan seterusnya ya. Kemudian hubungan yang ditandai dengan harmoni atau afinitas. Kalau kita sebagai presenter baru masuk ke dalam satu ruangan, kita belum kenal orang, bagaimanapun kita harus menyapa ya. Kalau bisa itu senyum, salam, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, apa kabar? Bagaimana tadi di jalan macet atau enggak? Ya. Jadi kita harus membangun dengan basa-basi. Ini namanya raport ya. Dan ini penting, walaupun kadang-kadang situasinya waktunya sedikit, tapi kita ya juga sedikit, jangan terlalu lama. Raport itu bagaimanapun ini diperlukan untuk membuat situasi itu belum tuh orang melihat ini kayaknya orangnya enak nih. Nah, ya, jadi oh ini orangnya enak nih. Belum dia sudah familiar dengan kita gitu. Jadi ini raport itu tujuannya itu untuk membangun familiaritas gitu ya. Kemudian audiens itu akan mempercayai dan dia dipedulikan. Nah, orang tuh ditegur ya. Coba ya kita begitu datang langsung presentasi bla 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 bla. Orang nggak ditegur dulu. Si audiens itu merasa dicuekin ya. Maka dia tidak mau peduli juga sama presenternya nanti dia. Kemudian istilahnya itu pergaulan ya. Nama. Nah, kalau kita kalau kita ngajar di satu kelas, ya saya biasa itu dalam kelas training itu ada nama-nama, saya tegur tuh, oh Bapak ini dari ini ya, Ibu ini dari ini ya. Satu saya cari, ya. Kemudian saya tanya, bisnisnya apa sih Bu? Di mana sih lokasinya dan seterusnya. Ini sebenarnya raport ya. Kemudian mengoreksi penilaian audiens. Ini penting ya, walaupun kadang-kadang tidak etis juga. Kadang-kadang audiens itu
Belum dia sudah beranggapan, ah ini orang ini tidak benar nih. Kadang-kadang dia sudah pergi aja duluan. Nah, kita langsung merasa, kita ini sebenarnya diapain nih kok kayaknya belum dia sudah lari ya. Nah, kita harus jelaskan kepada peserta yang lain. Mohon maaf ya, mungkin ada hal-hal yang saya perlu jelaskan sehubungan dengan presentasi saya mengenai bla 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 bla, supaya orang yang keluar tuh tahu kita itu benar menyampaikan sesuatu itu, tidak tiba-tiba dia apatis main kabur aja. Ini namanya mengoreksi gitu ya. Tanpa ada kehadiran orang itu. Tapi kalau orang itu masuk lagi ya, terima kasih Anda telah datang. Saya ulangi ya. Tadi saya sudah jelaskan pada rekan-rekan Anda bahwa saya akan menyampaikan bla 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 bla. Sehingga orang yang tadi keluar masuk lagi, oh iya. Dia merasa enak, merasa nyaman. Ini penting banget. Membangun kesan pertama. Nah, ini saya kira tadi. Rapor itu tujuannya jangan sampai kita itu begitu masuk satu ruangan presentasi, orang belum sudah menghindar. Kenapa? Ini orang kayaknya sombong nih gitu. Jangan sampai. Jadi kesan pertama ini harus baik. Bajunya sopan, datangnya salam, senyum gitu. Jadi ini keramahan ini penting. Oke. Membuka presentasi. Nah, memperkenalkan diri. Tadi Bu Rana sudah memperkenalkan saya nggak perlu kenalkan lagi. Kemudian memahami mengapa mereka harus mendengarkan. Nah, saya sudah paham Bapak Ibu pasti punya tujuan memperoleh gambaran ilmu tentang presentasi. Saya perlu paham, tapi saya nggak harus menjelaskan. Oh, Bapak Ibu tuh kesini tuh sebenarnya mau dengar saya ya, nggak perlu. Yang penting saya paham aja gitu loh. Nah, kemudian mendapatkan perhatian dengan membangun hubungan. Tadi saya sudah bilang di raport tadi penting. Jadi kalau kita itu tidak mau familiaritas sama orang juga akan merasa dicuekin gitu. Ini penting banget. Jadi kalau kita memperhatikan orang akan memperhatikan. Maka pelototilah mata orang itu kalau kita dalam satu ruangan presentasi. Jangan kita ke kanan, saya presentasinya bla bla bla, saya bla bla bla, terus kemudian saya nunduk atau saya kepala ke atas. Nggak boleh, harus melotot, matanya harus ke depan audiens ya. Ada kalanya perlu humor, perlu cerita pendek dan seterusnya. Ini saya kira tergantung situasi ya. Jadi tidak harus setiap saat kita humor terus, orang bosan. Ini presentasinya kok bercanda gitu ya. Oke. Kemudian menyelesaikan ya. Kita tadi sudah menjelaskan definisinya ya. Kemudian menghapus parameter tertentu, artinya ada kadang-kadang di dalam presentasi itu kita membuat kriteria tertentu. Misalnya yang namanya disiplin tadi adalah bla 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 bla. Tapi kalau terlalu banyak, tidak datang, tidak hadir, tidak mau ikut rapat, tidak mau ikut ini, ikut itu terlalu banyak. Jadi kita buang aja. Yang namanya tidak disiplin adalah tidak tepat waktu, misalnya gitu. Ya, itu contoh kita harus melengkapi satu hal gitu ya. Jika diperlukan berbicara secara persuasif, tentu masalahnya apa yang harus kita sampaikan. Kemudian siapa yang harus peduli dan juga apa solusinya. Ini penting banget ya. Seorang presenter menyampaikan satu masalah dengan harapan masalah itu dipahami oleh si audiens. Jelaskan masalahnya, sebab akibatnya itu apa. Kemudian mengapa kita harus peduli gitu ya. Seperti sekarang COVID nih. Kenapa kita harus peduli yang namanya protokol kesehatan gitu. Nah, tentu kita tahu kalau nggak peduli, nggak disiplin, akibatnya makin tinggi COVID-nya. Solusinya apa? Nah, tentu tadi pakai yang namanya 3M gitu kan, dan seterusnya. Meninjau efektivitas. Nah, ini nanti di dalam presentasi Pak Miki akan membuat form ya, efektivitas presentasi. Poin-poin pertama apa yang harus diperhatikan? Ini ya, perhatikan titik utama. Artinya apa? Konten. Kemudian bukti pendukung. Kalau kita menjelaskan suatu persoalan, tadi ya contoh soal disiplin ya oleh Bu Rana. Buktinya apa sih disiplin itu bisa diatasi dengan job enlargement, mutasi? Ya kita kasih contoh gitu ya. Kemudian umpan balik, kita dengar dari pandangan orang. Presentasi yang bagus itu kita tidak hanya ngomong, tapi ada tanya jawab supaya kita tahu di mana yang harus kita koreksi. Kalau kita salah ya kita minta maaf, tapi kita sampaikan sebenarnya yang ingin saya maksudkan adalah bla 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 gitu loh. Kemudian kita harus jelaskan juga yang namanya umpan balik itu kita harus perlu respon juga ya. Jadi jangan sampai orang bertanya kita nggak jawab. Mendengarkan dan membahas pertanyaan, kemudian memperhatikan dan tetap saya kira sudah saya sampaikan tadi. Menutup ya. Tujuan sudah saya jelaskan tadi. Kita begitu mau nutup kita ngomong, mohon maaf Bapak Ibu, presentasi kita sudah selesai.
Mudah-mudahan nanti bisa tanya jawab dan seterusnya dan seterusnya. Rangkuman poin-poin itu perlu kita buat kalau kita membahas satu persoalan yang memang diperlukan poin-poin tertentu, langkah-langkah utama ya di dalam menyelesaikan satu persoalan. Ini penting banget nih. Tadi masalah disiplin. Langkah-langkahnya kalau job enlargement itu mana duluan sih? Job enlargement atau job enrichment? Nah, kalau saya pribadi, saya lebih senang job enlargement dulu. Orang tuh dikasih tugas dulu ya yang lain. Baru ditingkatkan levelnya job enrichment. Atau ya udah mutasi aja. Nah, ini nih rangkuman poin-poin kalau membahas suatu hal seperti disiplin dan seterusnya. Kemudian membuat suatu untuk diingat atau mengajak bertindak. Nah, ini penting banget. Kalau kita membahas satu persoalan yang ada kesimpulan besar di mana kita harus mengajak orang berbuat sesuatu. Misalnya membahas COVID, strateginya bagaimana, tekniknya bagaimana. Nah, tentu ini harus diikuti oleh semua tim. Di kantor tadi Ibu bertanya ya, work from home itu seperti apa sih prakteknya? Nah, kita jelaskan, work from home itu begini loh, prakteknya seperti ini loh. Nah, ini nih kita harus kasih contoh supaya orang itu mau berbuat work from home, gitu ya. Kemudian menjawab pertanyaan saya kira sudah saya sampaikan tadi. Katakan pada mereka apa yang dimaksud. Saya kira udah nggak perlu saya ulangi lagi. Common problem. Nah, ini kadang-kadang kita nggak sengaja di dalam praktek ya. Kita ngomong suka gitu ya. Suka itu ya. Saya ini sukanya ini. Gitu. Tanpa sadar kita ngomong gitu. Kadang-kadang kita ngomong sesuatu tuh yang nggak ada hubungan. Nah, ini kadang-kadang terjadi tapi nggak boleh. Kadang-kadang kita banyak goyang, atau mondar-mandir, atau tangan disaku seperti saya bilang tadi. Mengecap bibir, nah, itu nggak boleh. Gelisah, seperti orang ya kepanasan, nggak boleh ya. Nah, kegagalan untuk berpusat pada audiens. Artinya apa? Kita ingin menyampaikan sesuatu, tapi tujuannya kita nggak kena. Berarti gagal presentasi. Tujuan itu tentu harus dipahami oleh si audien, dan audien itu dengan memahami tujuan, kalau ilmu dia bisa mempraktekkan, itu baru sukses gitu ya. Tipsnya apa sih dalam presentasi? Senyum, bernafas. Tadi saya bilang kalau cemas tarik nafas. Tapi di depan umum jangan kita tunjukin, ya, jangan kita tunjukin. Nggak enak, kita pura-pura aja. Jadi kita cari situasi agak jeda dikit. Gitu. Jadi jangan, nah itu nggak bagus ya. Nah, ketahuan banget kalau kita tuh cemas ya. Kemudian minum air nih, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya minum air dulu nih, gitu ya. Karena kebetulan lagi haus gitu ya. Kemudian membuat catatan. Kalau misalnya ada pertanyaan kita buat catatan. Gitu. Kemudian kalau bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, ya, cepat dan tepat waktu. Kemudian selanjutnya teknik. Saya kira sudah saya sampaikan. Teaching aids ya, flip chart, diagram, OHP, zaman dulu ya, OHP ya. Kalau sekarang kan udah pakai PowerPoint ya. Kemudian demonstrasi. Demonstrasi ini kalau misalnya kita harus menyampaikan suatu contoh acting. Misalnya begini, yang namanya bertinju ini kayak gini loh. Nah, ini kan kita nggak bisa ngomong, bertinju itu harus tangan di atas, kakinya begini. Nggak bisa, harus acting gitu ya. Ini artinya demonstrasi. Demikian juga kalau kita di dalam saya mengajar anak buah saya, gini loh, kalau kita membuat PowerPoint itu gini loh, gini ya. Ini fontnya tuh kayak gini, kadang-kadang saya acting. Oh gitu ya Pak, oh bikin font gitu ya, oh nambah grafik tuh gini, oh bikin film tuh gini ya, itu namanya demonstrasi gitu. Jadi kadang-kadang itu diperlukan, ya itu teknik teaching aids juga ya. Visual, tujuannya apa? Meningkatkan pemahaman, menambah variasi, mendapatkan klaim dukungan, dan membangun dampak abadi. Kadang-kadang presentasi itu membutuhkan film-film tertentu. Coba ingat nggak Bapak Ibu film tentang John Lennon waktu dia menyanyikan lagu Imagine? Ingat nggak? Apa yang diingat coba? Bu Rana. Pernah nonton nggak John Lennon nyanyi Imagine atau Pak Miki? Kayaknya pernah sih, cuman agak lupa sih. Nah, lihat slide-nya Bu. Itu ya yang menonjol adalah ruangannya tuh sebelah putih Bu. Jadi pianonya tuh hitam. Nah, saya tuh
Sampai sekarang terngiang-ngiang itu kalau John Lennon nyanyi lagu Imagine. Karena itu sudah 10 tahun, 15 tahun yang lalu saya nonton, Bu. Tapi sampai sekarang kebayang itu. Waktu dia nyanyi Imagine all the people, itu semua ruangan tuh putih gitu. Wah, saya terkenang banget. Jadi abadi. Apakah kita bisa seperti itu? Nah, tentu kita harus mencari teknik-teknik yang tidak harus kayak John Lennon, tapi kalau bisa kita cari slide-slide atau video-video yang membuat orang itu terkesima sehingga dia ingat gitu loh. Waktu saya menjelaskan ini, videonya ini, sehingga orang kebayang, oh itu gitu ya. Oke. Kemudian slide PowerPoint saya kira udah, overhead iya sudah, grafik gambar sudah, foto kalau perlu foto, film video saya sudah sampaikan tadi, chart saya sudah sampaikan. Flip chart itu kalau kita ngajar perlu nulis-nulis, orek, itu perlu pakai flip chart ya. Sketsa ini kalau kita bikin gambar-gambar ya. Nah, PowerPoint ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya cepat, mudah, dan sederhana. Kemudian kita harus persiapkan sebelumnya itu lebih mudah. Bagus untuk banyak orang, dapat menyertakan gambar dan grafik dengan mudah, sesuatu untuk dilihat. Tapi kerugiannya apa? PowerPoint itu kadang-kadang membosankan. Kadang-kadang tidak terlalu dinamis, karena PowerPoint kan nggak bergerak dia. Nah, terlalu penuh dengan informasi. Tapi kalau kita pandai menulis informasi itu secara ringkas, dia mudah, ya, mudah dipenuhi dengan informasi. Jadi jangan terlalu banyak informasi di dalam PowerPoint. Hati-hati dengan animasi, ya. Jadi animasi itu kadang-kadang membuat orang itu tidak suka, ya. Jadi animasi itu saya pernah bikin animasi itu memang terus terang gampang-gampang susah ya. Tapi sekarang saya tidak mau bikin karena kadang-kadang ada yang nggak suka gitu. Nah, kadang-kadang kerugian PowerPoint itu membuat orang baca kata demi kata. Oke. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau kita menggunakan visual aid? Dia sebagai pelengkap presentasi. Hanya sebagai garis besar poin-poin utamanya, jadi tidak perlu semua itu pakai visual aid. Misalnya gini, kalau kita menunjukkan sebuah film, jangan terlalu banyak film gitu loh. Cukup satu film aja. Ini loh, contoh reparasi mesin. Ini contoh ngajar. Ini contoh presentasi misalnya, kalau ada filmnya gitu. Jadi jangan sampai terlalu banyak, jadi poin-poinnya saja gitu. Kemudian itu hanya untuk kebutuhan audiens, bukan untuk pembicara. Saya bikin film untuk ditayangkan di presentasi. Tujuannya untuk audiens, bukan untuk saya nonton gitu ya. Nah, kemudian bisa membuat presentasi lebih sederhana dan jelas. Nah, saya kira sudah saya sampaikan tadi tujuan dari penggunaan visual aids ya. Bisa mendukung ide ya. Tentang apa yang harus dipahami oleh audiens ya. Misalnya gini, kita bayangkan kalau kita membuat presentasi tentang masalah apa ya yang gampang. Misalnya yang paling gampang itu membuat layangan gitu. Nah, ya. Nah, kita kasih contoh, bikin layangan tuh begini loh. Ini ada bambu, kita potong dua, ya. Kemudian kita kasih benang di kiri kanannya gitu loh. Itu kalau ada filmnya tuh orang, oh itu tuh caranya bikin layangan gitu kan. Jadi paham audiens gitu ya. Nah kemudian dia tuh merasa informasi teori itu nggak membosankan, ada variasi gitu ya. Kemudian audiens itu bisa istirahat dan mendengarkan. Oh ini layangannya bagus nih. Dia bisa kasih koreksi. Oh jangan begitu dong layangannya, gambarnya kok nggak bagus. Mestinya benangnya harus begini begitu. Nah dan seterusnya ya. Membantu mengilustrasikan gagasan atau konsep yang kompleks. Nah, jadi visual aid itu tujuannya memang yang paling penting bisa membuat yang abstrak itu menjadi konkret. Seperti tadi bikin layangan. Kita kalau ngomong layangan itu bikinnya adalah dengan ngambil bambu, tapi kita nggak ada gambarnya. Orang bingung. Maka bikinlah film tentang layangan, ada bambu dipotong, kemudian dikasih benang dan seterusnya gitu ya. Jadi orang tuh paham, oh gitu cara bikin layangan, misalnya gitu. Ya, saya sudah sampaikan ini. Visible, visual aid itu harus visible, harus mudah dilihat, ya. Nah ini kalau kita membuat ukuran PowerPoint, ini kita harus perhatikan besaran tulisan itu seperti apa sih? Saya kadang-kadang antara 12 kalau kecil banget sampai ke 28. Kalau misalnya terlalu banyak kata-kata. Ya, tapi kalau cuma sedikit ya bikin 34 sampai 38 sampai 44 gitu loh. Jadi ini kalau perlu tulisan dengan PowerPoint.
Jadi tulisannya itu fontnya itu seperti itu, visible, kelihatan, ya. Kemudian teks harus berupa font 28. Ini standar ya, di Amerika biasanya begini, di Australia juga. Kalau orang presentasi itu rata-rata 28. Tapi di Indonesia kadang-kadang tergantung dari kalimatnya. Kalau banyak bisa 24 sampai 28. Tapi kalau saya itu biasanya tergantung dari berapa banyak halaman. Kalau misalnya harus besar-besar, saya pakainya 34 atau 38 gitu ya. Warnanya juga harus yang kontras. Kalau kita bikin slide presentasi menggunakan grafik misalnya gitu ya, atau menggunakan foto itu harus kontras ya. Hitam, putih, ya, merah. Merah itu dengan apa? Jangan dengan kuning, karena dia mirip. Merah misalnya dengan hijau, misalnya gitu, dan seterusnya. Kemudian, apa yang ingin saya sampaikan lagi? Style. Nah, ini penting. Gaya presentasi visual ya. Jadi gini, kalau kita ingin presentasi yang bagus, ya, teknik presentasi visual ini kita harus lakukan. Caranya bagaimana? Visual itu kita tunjukkan, ya. Film itu kita tunjukkan, tapi kita disertai dengan omongan. Misalnya ada film tentang John Lennon, tadi saya bilang, oh ternyata John Lennon itu kalau bikin lagu, menyanyikan itu ada di kiri kanannya tuh putih semua, supaya orang tuh merasa, bagaimana gitu ya, oh ternyuh, oh terharu, lagunya bagus, nah gitu. Nah jadi gaya presentasi visual itu selain ada filmnya, kita jelaskan juga. Kenapa John Lennon membuat film seperti itu? Nah, kita sekarang ada gambar film tentang montir. Kita jelaskan bagaimana teknik montir memperbaiki mesin gitu. Kita jelaskan dengan kata-kata. Orang itu nonton film, tapi kita jelaskan juga. Ini gaya presentasi visual namanya ya. Jadi seperti Steve Jobs. Steve Jobs itu kalau presentasi dia tidak cuma ngomong, tapi ada filmnya. Tapi di film itu dia jelaskan, gini loh cara saya bikin Apple tuh begini. Ini loh manfaat Apple tuh seperti ini. Poin-poinnya ini kalau dibongkar Apple ini seperti. Jadi dia tunjukkan film, terus dia jelaskan sambil ngomong. Itu namanya gaya presentasi visual gitu ya. Jadi ada penjelasan di dalam film itu. Ya. Coach, kalau kita sebagai seorang dosen, ya, menjadi dosen kepada seorang mahasiswa. Kalau hanya ngajar aja, mahasiswa itu bosen. Tapi kadang-kadang kita harus pakai gaya coach. Jadi agak sedikit melatih gitu ya. Begini loh cara, ini sekarang orang SDM ya, cara kita menegur bawahan. Kalau yang kasar, sini kamu kok gitu, kurang ngajar kamu. Nah itu kan nggak sopan. Kita panggil, kita bikin yang namanya role playing. Misalnya kamu nih pegawai bandel, saya atasan, saya akan ngomong, Mas, Mbak, kamu jangan gitu deh. Sekarang actingnya dibalik. Ini namanya coach gitu ya. Gaya coach ini bagus nih presentasi. Tapi di dalam forum presentasi, kita nggak mungkin coach itu seperti itu. Coach itu kita melatih kalau ada sesuatu yang perlu kita latih. Jelaskan cara melakukan sesuatu seperti kita melatih orang gitu loh. Misalnya gini, kalau Anda tahu yang namanya Riddle udah meninggal saya ya, pemain bola ya. Dia selalu melatih dengan cara gini. Dia ngasih tendangan, ini loh, kalau Anda nendang ke atas, Anda pasti gagal. Kenapa? Yang dapat tuh cuma orang-orang bule aja, karena orangnya tinggi-tinggi. Kalau Anda orang Indonesia, harus nendangnya rendah-rendah. Nah, gaya nendang ini oleh si Riddle dijelaskan dengan acting dia, itu coach. Nah, ini presentation style, gaya coach. Ini penting banget. Jadi ini bagus kalau kita menyampaikan sesuatu tuh yang perlu acting. Ya. Tapi kalau tidak acting, ya nggak mungkin kita pakai coach. Paling cukup dengan kata-kata. Freedom, ya, bebas. Jadi ya silakan aja kalau kita freedom, namanya juga freedom. Kita datang ke satu forum, kita menjelaskan sesuatu dengan harapan semua orang itu bisa ngomong. Ya kita dengerin aja. Habis itu nanti kita ajak ngomong. Ini namanya freedom. Storytelling. Nah ini bagus juga ya. Storytelling itu kita menjelaskan seperti tadi. Contohnya film misalnya tadi. Kalau saya senangnya film tuh ini, Alice in the Wonderland, atau ini yang Little Missy. Dulu ada film namanya Little Missy. Saya ceritakan tuh, Little Missy itu begini. Kemudian Hosin tuh begini. Kita menjelaskan tentang perilaku sebenarnya. Tapi perilaku yang kita jelaskan itu, kalau Hosin itu dia pembantu, tapi dia ramah, tapi dia itu sopan, tapi dia itu serius kalau kerja keras. Nah ini storytelling, ya. Nah ini kadang-kadang diperlukan.
tapi tidak di semua tempat ya, tertentu saja ya. Konektor. Jadi kita membutuhkan umpan balik ya. Kita menghubungkan audiens dengan kita itu dengan harapan kita itu sama pandangan. Jadi ini sebenarnya teknik persuasi ya. Jadi konektor itu kita misalnya gini, saya punya pandangan tentang suatu tuh A. Saya berharap orang itu mau juga menerima A supaya nanti dia tuh setuju dengan saya. Itu namanya konektor. Ya. Kemudian persuasif. Nah, saya kira ini yang sudah saya sampaikan tadi. Persuasif itu paling banyak dipakai karena bisa dipakai untuk mempengaruhi orang banyak. Oke, interaktif. Saya kira ini juga lebih bagus ya. Sebaiknya presentasi itu harus ada dialog, tanya jawab supaya orang itu tidak bosan dan orang itu paham apa yang disampaikan itu bisa dipraktekkan. Basic. Nah, ini sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Jadi dia hanya menyampaikan suatu cara yang singkat-singkat aja, ya. Jadi misalnya audiensnya tuh banyak. Jadi kalau dia ngomong terlalu banyak, orang akan bosen. Maka dia ngomong singkat. Misalnya gini, yang namanya COVID itu adalah penyakit pernafasan bla bla bla. Udah 2-3 kata. Kemudian solusinya adalah 3M bla bla bla. Jadi tidak harus bertele-tele. Ini namanya lesik ya. Jadi tidak harus terlalu bertele-tele ya. Edukasional, saya kira ini seperti dosen ngajar ke muridnya ya. Hal-hal yang harus dilakukan di dalam presentasi. Tadi yang saya bilang kalau kita menghindari kecemasan, tarik nafas, bicara jelas. Kemudian kalau diperlukan membuat kartu kecil. Kalau misalnya gini, kita bicara topiknya nih banyak, misalnya sampai 100-200 halaman. Maka kita punya poin-poin kecil-kecil itu. Kita taruh di meja nanti. Ya, ini nanti pertanyaannya jawabnya ini, pertanyaan ini jawabnya ini, pertanyaan ini jawabnya. Nah, itu tujuannya sebenarnya hanya untuk mengingatkan saja. Kemudian menyadari di mana audiens berada. Nah, artinya begini, tentu ini tadi yang saya bilang di awal, kita harus analisis lokasi kita itu di mana sih? Di kelas atau di ruang rapat? Pasti berbeda gitu ya. Nah, tersenyumlah, selamat bersenang-senang, saya kira ini sudah standar ya. Kemudian menjadi diri sendiri. Nah, kita tuh jangan berusaha mencoba menjadi orang lain. Kita itu harus yakin bahwa kalau kita tuh bisanya gaya kita seperti ini, ya udah ikutin aja gaya kita seperti ini. Jangan niru orang lain karena itu akan membuat kita malah kikuk gitu ya. Misalnya Steve Jobs tuh harus menjelaskan dengan cara begini. Ya kita nggak sehebat Steve Jobs. Ya udah apa adanya lah seperti gaya kita sendiri gitu ya. Nah kemudian orang itu kalau kita presentasi orang tuh nggak tahu perasaan kita. Dan kita tuh punya pikiran, orang tuh nggak tahu. Tapi yang satu kita pegang adalah kita fokus pada kemauannya orang. Ini yang paling penting. Orang tuh mau tahu tentang presentasi. Ya itu aja kita fokus. Jangan orang perlu tahu saya lagi nggak enak nih, saya lagi galau nih, nggak perlu gitu ya. Jadi yang paling penting orang tuh paham apa yang orang itu mau gitu loh. Kemudian harus ingat bahwa audiens itu ada di pihak kita. Nah ini penting banget yang terakhir nih. Jadi kalau kita presentasi, selain tadi kita yakin ya, bahwa kita punya PD tadi ya, saya mungkin tidak nyinggung tadi di awal ya, tapi ini penting banget. PD ini kalau tapi saya udah ngasih contoh tadi, misalnya gini, saya orang SDM disuruh ngomong finance, saya nggak PD, nah ini penting. Tapi saya juga berharap orang yang saya sampaikan itu dia berada di pihak saya, dia ingin benar-benar soal SDM, dia nggak soal finance. Karena itu saya diminta bicara soal SDM, soal SR, bukan soal finance. Nah ini artinya apa? Audiens itu berada di pihak kita. Ini penting banget ya. Jadi keyakinan bahwa kita pede dan keyakinan bahwa audiens itu akan mendukung kita atau mendengarkan kita. Ini penting. Jadi timbal balik ya. Nah ini psikologi banget gitu loh. Kalau ini nggak ada, kita akan runyam gitu ya. Hal-hal yang dilarang, jangan mendengus. Nah, saya kira ini penting banget ya. Hal-hal yang dilarang lagi, jangan terlalu cepat bicara. Kemudian membaca lembar kertas kata demi kata. Memainkan sesuatu yang tidak disukai, menggunakan bahasa yang tidak pantas. Panik, saya kira ini jelas tidak perlu dilakukan ya. Ringkasannya apa? Kebanyakan pembicaraan berjalan sesuai dengan rencana. Ini kalau kita benar dari awal kita membuat satu planning tadi, ada urutan-urutan, ada garis besarnya. Tapi harus benar-benar merencanakan kecuali sangat berpengalaman dan mendapat dukungan dari audiens. Nah ini apa? Untuk menjadi seorang audiens yang bagus, memang kita harus latihan. Karena jam terbang itu menentukan keberhasilan. Supaya kesalahan paling umum bisa dihindari. Ya.
dunia tidak akan berakhir jika terjadi kesalahan dan memperbaiki adalah cara terbaik. Nah, saya kira ini penting banget ya. Mungkin itu Pak Miki dan Ibu Ratna, 1 jam ada kali ya? Hampir. Hampir satu. Silakan, mohon maaf saya minum dulu nih. Oke. Mangga. Oke, terima kasih Pak Hendra Kusnanto. Sambil Bapak Hendra untuk beristirahat dulu sebentar. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa chat room atau misalnya nanti bisa bertanya langsung, bisa disebutkan nama dan dari mana. Kemudian nanti jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi form feedback yang sudah di chat room. Silahkan, karena ini untuk masukan-masukan untuk lebih baik di waktu yang akan datang. Ya. Jadi mungkin sedikit saya ringkas ya Pak, mohon izin untuk sedikit ringkas ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa ketika kita bicara masalah presentasi, itu merupakan suatu kegiatan yang kita komunikasikan dengan banyak orang, ya, kemudian secara verbal ataupun non-verbal. Kemudian presentasi itu adalah yang terpenting di sini bagaimana visi itu jelas, tujuan dari presentasi itu jelas, kemudian diperhatikan juga teknik, ya, kemudian menguasai audiens, tadi dikatakan itu penting, kemudian strategi yang paling penting juga adalah strategi dan tekniknya, jadi kita jadi menjelaskan. Kemudian jangan lupa bahwa body language itu juga menyebabkan orang itu tertarik, begitu ya. Kemudian perhatian yang diperhatikan juga adalah kesan pertama. Kemudian kita perhatikan bentuk perhatian pada audiens kita. Kemudian kita memberikan umpan balik. Kemudian solusi tidak membosankan yang terpenting begitu. Jadi saya rasa itu banyak hal yang sangat luar biasa yang bisa disampaikan tadi, sehingga di dalam presentasi itu kita bisa memasarkan ide kita gitu. Jadi kita bisa pitching, kita meyakinkan orang bahwa ini tuh penting begitu. Itu sedikit rangkuman yang bisa saya sampaikan. Terima Bapak kasih, Ibu Bu. silahkan ada yang ingin ditanyakan oleh kepada Pak Hendra Kusnoto. Ya, silakan. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu. Monggo. Chatnya ada Bu, chatnya Bu. Iya, ini chatnya belum ada Pak. Belum ada. Mungkin Halo Bu. Halo. Ya. Ya. Selamat malam Pak, dengan Bernard dari Palembang Pak. Oh silakan Pak Bernard, Palembang. Begini Pak, kita kan sekarang pandemi ya, jadi semuanya serba online ya. Artinya ada suatu perubahan pola yang dijalankan lah, termasuk di HRD juga kan gitu sekarang. Contoh di kami sekarang ketika assessment pasti online ya. Online tuh pasti ada juga materi yang harus dipresentasikan. Kira-kira apa sih menurut Bapak yang bisa menjadi karena beda online ketika online dan kita bertemu langsung ya, atau tatap muka. Kira-kira apa faktor-faktor yang bisa kita jalankan gitu supaya kita tuh tetap bisa istilahnya membuat audiens kita atau yang ngetes kita itu puas gitu. Padahal kan namanya online kan terbatas. Contoh dari sisi visualnya pun nggak bisa terlihat semua kan. Jadi yang saya tanyakan bagaimana kiat-kiatnya Pak supaya ketika assessment online ini atau presentasi online ini kita bisa sama bagusnya dengan ketika tatap muka. Itu aja Pak dari saya. Pak Endra, maaf mikrofonnya Pak Endra. Pak Endra, maaf mikrofonnya. Pak Endra. Pak Endra. Oke, sorry. Terima kasih. Sorry kepencet Bu, maaf. Nggak sengaja tadi. Terima kasih Pak Bernard. Jadi gini ya, assessment Pak ya. Assessment itu ada banyak hal Pak. Apakah kompetensi, saya tanya dulu Pak. Kompetensi atau kepribadian atau perilaku kan banyak sekali nih Pak. Yang di-assess itu apa sebenarnya Pak? Kita kan kebetulan banyak assessment promosi Pak ya. Jadi jadi benar-benar yang dilihat adalah kita apa adanya di visualisasi online itu kan. Nah, ketika kita tadi Bapak cerita ada visualisasi yang bisa ditambahkan kalau ketika tatap muka langsung ya.
atau bahasa tubuh atau alat-alat yang bisa digunakan. Ketika kita online kan otomatis visualnya terbatas, Pak ya. Tidak bisa totalitas seperti biasanya. Apa kira-kira kiat yang menurut Bapak bisa menjadikan kita tuh sama persis lah dengan tatap muka lah gitu. Oke, kekuatannya Pak, gitu. Ini pertanyaan, terima kasih nih, memang agak sulit, tapi saya akan coba ya. Pengalaman saya di dalam assessment. Assessment itu kan bisa untuk tadi kepentingan promosi. Berarti yang dilacak adalah kepribadian atau kompetensi gitu Pak ya? Setuju Pak? Ya. Kalau begitu caranya, Bapak mencari slide yang berhubungan dengan video Pak, pertama kali yang paling gampang. Video contoh teamwork Pak, teamwork. Kita ingin mengakses seseorang dari segi kerjasamanya seperti apa ya. Nah, maka kita tunjukkan ini teamworknya yang bagus nih, kayak gini loh teamwork yang bagus. Ada diskusi, pemimpin timnya menyampaikan sesuatu dengan presentasi, kemudian setiap peserta itu bisa mengajukan tanya jawab, kan gitu Pak ya. Itu poin-poin yang diakses dari seorang pimpinan tim. Nah, nanti kita minta cari videonya, kita kalau nggak ada ya terpaksa kita bikin video Pak, atau kita cari video di internet yang contohnya itu ada. Jadi seorang pimpinan tim mendiskusikan sesuatu hal dengan pesertanya, dan setiap pesertanya itu boleh melakukan tanya jawab, dan pimpinan tim itu menjawab pertanyaan. Ini contoh yang paling gampang. Pertanyaannya itu gini, assessment itu kalau berhubungan dengan kompetensi teamwork, maka kita minta supaya coba Anda kasih pandangan Anda tentang film ini, gitu kan? Bagaimana menurut pandang Anda cara pemimpin tim itu melakukan penyampaian ide? Satu. Kedua, bagaimana respon dari peserta? Dua. Ketiga, bagaimana pimpinan tim itu bisa menjawab atau mempengaruhi si peserta dan seterusnya. Nah, jadi ini ada filmnya Pak, film presentasi tentang assessment gitu loh. Itu Pak saya kira. Jadi pengalaman saya itu memang acting itu penting. Kalau di dalam assessment itu acting. Contoh. Kemudian begini, ada juga contoh kemarin yang saya dapat itu dari Amerika ya. Seorang manajer menjelaskan di pabrik kepada pegawai-pegawainya itu cara mengoperasikan satu produk tertentu yang baru sama sekali. Ya, misalnya gini, orang itu orang Jepang, dia belajar di Amerika, kemudian setelah itu dia pulang ke Jepang, dan dia menyampaikan apa yang dia dilihat di Amerika. Dan itu dipraktekkan. Begini loh kalau orang Amerika bikin sesuatu nih, begini, begitu, begini, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda bisa punya pandangan cara penjelasan saya tadi? Apakah Anda setuju? Oke. Pandangan Anda sendiri gimana? Nah, dari situ kan kita bisa menilai, Pak. Apa yang kita nilai? Satu, kemampuan orang menjelaskan suatu hal. Ini kita assess, Pak. Yang kedua, bagaimana respon mereka sendiri ketika melihat film itu. Apakah dia serius melihat, atau dia ogah-ogahan, atau dia itu ngobrol. Nah, kita bisa melihat, Pak. Jadi, assessment itu seperti itu, gitu, Pak ya. Oke. Ada lagi, Bu? Mangga, silakan. Ada lagi, Pak Bernard, yang ingin disampaikan? Itu aja, Bu. Karena kebetulan memang kita ya kalau selama ini sih sudah sering biasa online ya, apalagi kerja dari WFH ini ya wajibnya online kayak gini gitu. Cuman saya tadi mau bertanya bagaimana kekuatan. Oke, mungkin dari Pak Hendra udah ada masukan ke saya bagaimana misalkan suatu ide membawa audiens itu menikmati presentasi kita dengan ada tambahan video tadi Pak ya. Iya, video. Kalau online itu Pak, orang itu kan perlu audio visual. Perlu dia melihat sesuatu, satu ya. Kedua, mungkin grafik, Pak. Kalau Bapak menjelaskan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kinerja perusahaan, itu pakai grafik. Ya. Atau misalnya bisa juga pakai foto. Nah, cari foto-foto yang relevan, yang kira-kira bisa diterima oleh tim Bapak atau orang-orang yang bekerja sama Bapak. Jadi pilihannya itu video, ya, kemudian grafik, atau foto. Saya kira tuh di internet Bapak bisa cari banyak banget Pak gitu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan lain? Siap, makasih Pak. Sama-sama. Silakan. Oke, terima kasih Pak Bernard. Jadi intinya kita harus bisa menambah kompetensi kita untuk berkomunikasi ya Pak. Iya, setuju. Jadi ada gitu. Oke, yang lain Bapak Ibu silakan. Mangga.
di chat ini belum ada lagi yang Nggak apa-apa. bertanya. Kalau mau langsung, mangga. Silakan, Pak. Boleh izin Pak. Monggo, Pak silakan. Cerah. Indra, izin Bu Retno. Monggo Pak Cerah. Ya, terima Selamat malam, Pak. Matur nuwun Pak, sharingnya sangat menarik sekali. Ya. Ya. Yang pertama judulnya kan effective presentation ya Pak. Iya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur efektivitas presentasi kita? Apakah presentasi kita kepada audiens ini memang sudah efektif atau belum? Ya. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam katakanlah kita memberikan suatu pelatihan ya, memang yang sebenarnya yang diharapkan itu adalah impact-nya, Pak. Ya. Selain katakanlah kita delivery kita harus menarik, harus sistematis, kemudian menguasai subject matter dan sebagainya. Tetapi kan impact-nya itu supaya maksimal itu bagaimana, Pak? Supaya setelah kita presentasi atau kita mengajar, para partisipan itu langsung action gitu loh, Pak. Oke. Ya kan? Sehingga termotivasi untuk mengerjakan apa yang sudah diajarkan di dalam kelas. Ya, ya dua itu aja, Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak, Bapak bidang SDM atau bukan Pak? Pak Cerah. Iya Pak, saya trainer juga Pak. Trainer ya. Jadi Bapak mungkin ingat ya, teori, ada teorinya kan Pak, itu Pak dari siapa ya namanya itu? Yang bikin, asal kok jadi saya lupa pengarangnya. Jadi teorinya itu kan yang pertama gini, efektivitas dari satu training atau presentasi itu sama. Lihat respon dari peserta, gitu ya. Apakah peserta itu ngangguk-ngangguk aja, diem aja, atau keluar, atau serius bertanya, atau membuat catatan, itu respon Pak. Efektivitas pertama lihat dari situ. Gimana pandangan peserta mengenai presentasi atau training tadi Pak, sama ya. Itu dia dilihat dari segi responnya. Kalau peserta itu senang gitu Pak ya, kemungkinan berhasil itu besar Pak. Tapi kalau peserta ditanya, nggak jelas tuh, ogah-ogahan gitu. Nah ini sudah kita sendiri ragu nih efektivitasnya. Jadi respon Pak, menyenangkan Pak, itu yang pertama. Kedua, ada tanya jawab enggak? Ketiga, dia paham enggak kalau misalnya dia bertanya itu betul-betul dia itu ingin sesuatu yang tadinya dia nggak ngerti. Misalnya gini, saya mendengarkan seorang bicara. Saya bilang ada pertanyaan nih, tapi saya diam aja. Nah, itu sebenarnya orang jadi bingung. Tapi kalau saya bertanya, nah itu menandakan efektivitas itu ada gitu loh Pak ya. Nah itu yang pertama dari segi peserta. Yang kedua perilaku perubahan Pak, ini agak lama. Saya terus terang untuk melihat presentasi ini efektif kan saya harus lihat nanti Bapak mempraktekannya gimana. Kan ini nggak mungkin saya lihat. Kecuali kalau tadi ada email saya di belakang, Bapak membuat satu informasi ke saya. Apakah yang sudah saya sampaikan ini dipraktekkan dan setelah dipraktekkan Bapak email ke saya atau tadi ada HP ya. Misalnya setelah sekarang Bapak Ibu sudah mendengarkan, Bapak mencoba mempraktekkan, kemudian tolong direspon ke saya dalam seminggu 2 minggu setelah Bapak latihan atau Bapak mempraktekkan sendiri presentasi ini, saya akan tahu perubahan perilaku itu memang ada gitu loh. Nah, jadi pertama tadi respon, yang kedua perubahan perilaku setelah dipraktekkan gitu loh Pak. Kalau misalnya Bapak sekarang kan nggak saya tahu nih bakal dipraktekkan atau enggak. Satu. Kedua, ketika dipraktekkan, informasinya diberikan feedback ke saya enggak? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau ada feedback ke saya, oh ternyata efektif. Baru saya tahu gitu loh Pak. Jadi perubahan perilaku. Ketiga, yang paling penting, berhubungan nggak dengan kinerja. Bapak Ibu ini kan ikut presentasi ini, tujuannya satunya adalah untuk meningkatkan kinerja, terutama bagi yang pemimpin tim ya. Nah, pemimpin tim ini setelah mengetahui teknik presentasi, strategi presentasi, itu kinerjanya kan tuh akan naik Pak. Ya, nah ini tentu kalau saya dapat laporan, saya dapat informasi bahwa kinerja timnya itu jalan, baru saya tahu, oh ternyata presentasinya berhasil gitu loh Pak ya. Itu loh Pak cerita. Gimana Pak kira-kira? Ya, baik, ya setuju Pak. Itu ada teorinya saya lupa Pak, tapi ukurannya. Nah, ya, itu ada teori. Jadi tetap ukurannya dari Cake Patrick Pak, Cake Patrick iya, dari betul. 4 levels of evolution itu ya. Betul. Tetap itu Pak ya ukurannya. Saya jadi lupa ya. Oke. Itu sama Pak. Jadi teori training sama presentasi itu efektivitasnya lebih kurang sama Pak cara ngelihatnya Pak. Oke.
Ada lagi mungkin gitu ya, pertanyaan? baik. Yang kedua tadi Pak, supaya impact-nya itu lebih permanen dari presentasi kita di benaknya para audiens itu loh Pak. Sehingga dia bisa melakukan action seperti yang kita harapkan. Nah, ini kalau terus motivasinya itu lebih permanen gitu loh Pak. Ya. Gini Pak, terus terang ya, kalau presentasi tok itu susah Pak untuk membuat permanen. Presentasi itu harus diimbangi dengan teknik coach Pak, coaching. Kita melatih orang seperti Riddle tadi Pak. Setelah orang itu mendengarkan Riddle itu cara menendang bola, orang barat itu harus lebih tinggi, orang Indonesia harus lebih, dia harus praktekkan gitu loh. Nah, jadi kalau kita nggak mempraktekkan cara menendang bola, seperti Riddle menendang bola, kita nggak ngerti, tentu tidak efektif. Nah, jadi gaya coach itu bagus Pak. Ya. Nah, jadi kita harus berlaku seperti coach. Apakah dosen terhadap mahasiswa, manajer terhadap pegawai, gunakanlah teknik coach. Ya, saya sering praktekkan coach itu Pak. Dalam hampir segala hal itu saya pakai praktek coach supaya orang tuh paham. Oh gitu tuh caranya. Oh gitu loh Pak. Jadi pakai teknik coach gitu Pak ya. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Bagaimana Pak Cerah? Ada yang ingin ditambahkan Pak Cerah? Ya berarti memang follow up after training itu harus ada tindak lanjutnya. Ya. Artinya setelah training ada post training, ada coaching, counseling, mentoring dan sebagainya gitu Pak. Itu Ya, lebih bagus lebih Pak. mantap gitu Pak. Itu kalau ya. counseling Baik, itu lebih bagus lagi Pak. Saya coach itu di awal. Counseling itu kalau ada masalah. Mentoring itu kalau mau ngebangun karir itu akan lebih bagus gitu. Oke Pak. Silakan ada lagi mungkin. Oke, terima kasih. Monggo yang lain. Halo Pak, iya Pak, saya Tiara Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan Mbak Tiara. Iya, bagaimana kita menerapkan experiential learning ketika sedang masa virtual seperti ini Pak? Iya. Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak, iya Pak. Sama-sama. Saya kira sama tadi ya pertanyaan yang sebelumnya ya Pak Bernard ya. Jadi memang terus terang eksperiensial itu kan pengalaman ya. Jadi kalau misalnya saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya di dalam membangun SDM misalnya gitu kan, tentu saya harus mencari film-film yang berhubungan bagaimana, yang paling gampang gini deh, team building gitu ya. Kasih contoh team building. Itu filmnya banyak banget gitu ya. Kalau membangun SDM itu mungkin agak abstrak, tapi membangun SDM itu yang paling gampang itu team building, membangun tim. Nah, apapun pekerjaan kita, experiential learning, cobalah ambil contoh teamwork gitu loh. Ambil satu persoalan di tempat kerja kita, kalau kita mau memecahkan masalahnya dengan cara tim, itu akan lebih baik. Maka carilah film-film yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Nah, ya, Mbak Tiara ini bekerja dalam bidang apa? Halo? Halo. Saya di SDM Pak. Oh, SDM. SDM itu yang paling gampang teamwork. Jadi gini, teamwork itu kan banyak film tentang teamwork ya. Jadi teamwork itu bisa tentang bagaimana mendelegasikan satu tugas pimpinan itu kepada banyak orang bawahan. Satu. Kedua, bagaimana melakukan coaching, counseling gitu ya. Itu kan filmnya banyak banget tuh, cari di video-video yang relevan. Jadi saya akan cari misalnya gini, video of coaching, gitu. Video of apalagi misalnya mentoring, ya, dan seterusnya. Itu tunjukkan kepada teman-teman, gini loh. Ya, jadi itu experiential. Tapi ingat, experiential itu dihubungkan dengan pengalaman kita. Saya punya pengalaman setelah lihat film ini, ya begini loh sebaiknya begini begitu. Kalau kita punya pengalaman. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman, ya kita sharing aja. Ini gimana nih setelah kita cara coaching seperti ini? Ayo kita diskusikan. Nah, jadi bisa dengan cara demikian gitu ya, Mbak Tiara ya. Oke? Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ada lagi mungkin yang lain? Oke, terima kasih. Sebelum ada lanjutkan, mohon Bapak Ibu yang belum mengisi form feedback, mohon untuk diisi dahulu di link yang sudah diberikan di chat room. Oke, selanjutnya masih ada waktu. Monggo silahkan. Atau mungkin perlu dipancing sama Ibu Rana dulu pertanyaannya, Bu. Ya, boleh saya bertanya ya sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Ya, silakan. Pak Indra, ini memang untuk presentasi keterampilan presentasi ini ada dua hal yang saya bisa ambil kesimpulan antara yang memberikan presentasi, baik itu secara orangnya untuk berkomunikasi, tetapi juga tampilan dari
alat bantu tadi ya, seperti Iya. PowerPoint dan sebagainya. Kelemahan para mahasiswa saya, terutama ini Iya. curhat sedikit ya, Iya. itu sangat sulit kita untuk mengarahkan bahwa PowerPoint itu bukan power word. Mereka kan sukanya mengkopas apa yang sudah dituliskan itu dalam PowerPoint ya, walaupun sebenarnya ada tekniknya begitu. Dan kemudian mereka selalu membaca itu. Padahal tadi Bapak menyampaikan jangan dibaca satu persatu, tapi kuasailah sehingga dia bisa. Itu memang jam terbang kembali lagi itu tidak bisa diabaikan ya Pak ya. Lalu bagaimana sih mendorong mahasiswa atau mungkin mungkin pegawai-pegawai yang itu untuk bisa menyampaikan secara percaya diri begitu Pak. Oke. Bisa percaya diri. Berdasarkan pengalaman gini Bu ya, kita harus ambil satu contoh yang berhubungan dengan kehidupan mereka dan kaitkan dengan hal yang kita pernah alami. Misalkan saja gini, saya pernah berpengalaman dalam menyelesaikan satu persoalan XYZ. Misalnya gini, saya menyampaikan presentasi kepada direksi, kalau saya bawahan, atau saya mahasiswa kepada dosen. Nah, cara saya menyampaikan presentasi gitu ya, saya jelaskan kepada mahasiswa. Pertama tadi Bu, kembali ke teori. Apa sih tujuan saya supaya ide saya itu bisa diterima? Tujuannya itu dulu. Ya. Oh, presentasi itu ada bla 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 bla. Kembali lagi tadi Bu, strategi dan teknik. Strateginya gimana? Ya tentu tadi kontennya harus begini begitu begini begitu. Kemudian ada visual aid yang perlu kita tambahkan, yaitu teknik-teknik dan seterusnya. Itu contoh yang paling gampang kalau kita menyampaikan suatu hal yang berhubungan dengan cara presentasi. Tapi kalau misalnya kita ingin mempengaruhi perilaku mereka, kita harus cari apa sih yang paling suka mereka alami, dan itu memang membutuhkan satu solusi. Ini penting dulu Bu. Misalnya mereka itu suka nyontek. Nah ini tentu susah Bu. Kita nyari solusi pakai film pun susah juga. Tapi bagaimana membangun kepercayaan diri? Nah ini mungkin. Nah makanya saya bilang begini, kalau ingin membangun kepercayaan diri, teknik pertama adalah belajar tentang suatu, kuasai sedalam-dalamnya. Caranya apa? Ya, buka buku, bikin catatan kecil-kecil. Itu Bung Karno ya, bedanya sama Bung Hatta. Bung Karno tuh bukunya tuh penuh dengan coretan-coretan, Bu. Hampir semua buku dia tuh dicoret-coret. Maka waktu dia pidato, itu keluar semua, Bu. Coretan itu ditulis di kertas, coretan itu di kertas. Dan ketika dia pidato, dia tinggal baca poin-poin, oh gitu aja. Nah ini cara membangun kepercayaan diri yang paling gampang dengan membaca, bisa begitu Bu. Nah tergantung dari persoalan yang dihadapi oleh si mahasiswa Bu. Itu dulu Bu. Biasanya mahasiswa Ibu biasanya mengalami apa Bu biasanya? Yang sulit? Sulit itu mereka Jadi yang paling pojok. PowerPoint-nya itu selalu dibaca gitu. Jadi nggak percaya diri untuk menyampaikan. Itu kembali lagi gini, kita minta kepada dia, si mahasiswa, jangan fokus pada kata-kata. Minta perinannya Pak ya. Silakan nanti sama Pak Miki. Tolong kalau kita ingin menguasai satu persoalan, pelajaran ya, misalnya kita punya 10 bab. Satu bab itu tadi seperti teori Bung Karno, Bu. Bikin coretan kecil, dan itu harus dihafal. Itu paling penting, hafal dulu. Apa sih isi bab 1? Misalnya dari 10 halaman, ada coretan 20. Maka satu-satu kita hafal. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah setelah dihafal apa? Dipahami. Ya. Dipahami, oh yang namanya ini adalah ini, namanya itu. Jadi setelah dipahami, kalau bisa kita praktekkan. Kalau itu berhubungan dengan praktek. Jadi pahami. Setelah pahami. Oh, saya boleh pakai GoPay nggak Pak? Soalnya buat ini sih, buat kantong. Maaf, ada yang Halo? Oke, monggo silakan Pak. Ya, jadi itu Bu, menghafal, kemudian memahami, kemudian kalau bisa dipraktekkan gitu loh Bu. Nah ini cara membangun percaya diri yang paling gampang gitu Bu ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak Indra. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Monggo yang lain, masih ada cukup waktu. Sekali lagi kami mengingatkan untuk mengisi form feedback yang sudah di-share oleh Pak Miki di chat room. Ada lagi yang lainnya? Monggo Bapak Ibu. Mungkin silakan. kita jeda untuk foto dulu, gimana Pak Miki? Silakan. Sambil menunggu, monggo Bapak Ibu untuk menghidupkan kamera untuk akan diambil fotonya oleh Pak Miki. Bapak Ibu, wajah ganteng dan cantiknya bisa diperlihatkan
Walaupun Bambang sudah malam. Sutejo belum. Monggo. Ya. Silakan Pak Ibu Miki. Sylvia Anggreni atau Mbak Oke. Anggreni ini belum nih. Udah, Bu. Ya. Oke, Pak Bambang, silakan. Bambang kamera saya Sutejo, agak Pak error. Agung, Ibu Ya. Sylvia belum. Pak Bambang Sutejo. Kamera saya agak ini, Bu, nggak bisa masuk, nggak bisa connect. Oke, terima Oke, kasih maaf Bapak. aja. Pak. Itu Pak Agung Wibowo nggak bisa ya? Pak Bambang Sutejo gimana? Kamera saya agak nggak bisa connect, Pak. Kameranya Oh. tidak bisa muncul. Ya, Oke. ayo, ya, Pak silakan, Agung silakan. Wibowo. Ternyata masih ada yang di jalan, Bapak. Oh, gitu ya? Oke, nggak Masih ada masalah. dari Udah perjalanan. di screenshot. Waduh, Ya. lagi di Masih. jalan ya? Masih di jalan, masih di luar gitu. Oke, paham, Pak. Oke, udah mulai aja silakan Bu, foto. Oke, sudah difoto Pak Miki? Udah selesai. Oh, udah selesai. Oke, Selesai. terima kasih. Terima kasih. Untuk yang lainnya, monggo Bapak Ibu masih ada waktu beberapa menit Silakan. untuk kita maksimalkan berbagi ilmu. Mungkin Silakan kalau ada yang mau bertanya, Pak Fahrul Rozi mungkin. Pak Ya. Fahrul? Saja Pak, pas. Ya, silakan Pak. Monggo Pak. Enggak. Sebenarnya saya nggak bertanya. Ya. Tapi saya ingin mengatakan begini. Ya. PowerPoint itu kan sebetulnya itu visual. Itu Ya. visual. Ya. Nah, kebanyakan kita mahasiswa tadi, Bu, dia terjebak pada kata tulisan-tulisan tadi. Tapi kalau Ya. dia visual, dia pahami. Nah, gambar visual itu juga harus relevan. Nah, Ya. Sebanyakan presenter yang dalam pengalaman saya itu banyak dituliskan kata-kata. Akhirnya itu menjadi kompetitor kita. Presenter jadi kompetitor presenter. Jadi orang mau mendengarkah, mau membaca. Ya. Kalau saya dalam presentasi saya tidak baca. Bahkan saya hanya bisa bikin gambar-gambar saja. Nah, saya gender, saya jelaskan. Saya gambar misalnya perempuan-perempuan dari beberapa Afrika, orang-orang Tionghoa dulu kala yang kakinya dibalut. Kemudian ada suku di Myanmar yang lehernya tinggi-tinggi. Iya. Baru setelah saya jelaskan itulah gender. Itu misalnya. Iya. Jadi saya melihat kita terjebak seringkali, apalagi mahasiswa, karena mereka tidak menguasai. Iya. Ya mereka tadi seperti saya katakan menghafal. Padahal kalau dia mengatakan, dia memahami itu kata-katanya sendiri, itu akhirnya dia nggak perlu tulis. Kita terjebak. Itu saya hanya kontribusi saja dari pengalaman. Ya, terima kasih Pak Fahrul Rozi. Ini contoh menarik ya. Jadi gambar-gambar atau foto-foto itu menarik. Saya kira itu pengalaman Pak Fahrul itu perlu kita tiru ya. Kalau saya itu karena kebetulan presentasi ini mungkin memang harus sedikit banyak kata-kata. Jadi kalau terlalu banyak foto juga mungkin akan bisa membosankan. Tapi terima kasih Pak. Mungkin untuk sesi yang lain saya akan gunakan cara Bapak. Terima kasih Pak caranya Pak. Oke. Ada mungkin pertanyaan lain atau komentar dari yang lain? Mungkin Pak Irwansyah mungkin ada sesuatu? Oke, selamat malam Bapak sekalian, Pak Hendra. Terima kasih, materinya menarik. Saya mungkin hanya sedikit sharing aja begitu ya, Bu Ratna juga. Jadi gini, kadang-kadang memang sama lah kita lebih banyak melakukan presentasi ya. Sebenarnya yang pernah saya pelajari itu sebenarnya kalau kita bicara presentasi menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu, itu sebenarnya ada rule-nya. Yang pertama adalah 6x6. Maksudnya apa 6x6? Gitu ya. 6 kata per baris dan 6 baris per slide. Jadi nggak boleh lebih dari itu sebenarnya. Ya, itu efektif kita membaca. Karena kalau tidak, itu tadi orang akan terjebak dengan membaca kata per kata tadi. Ya, jadi sebenarnya diusahakan memang rule-nya itu seperti itu. Jadi dalam satu kalimat, satu kata, satu baris itu paling banyak itu adalah 6 kata. Kemudian dalam satu slide-nya itu paling banyak adalah 6 baris ke bawah. Ya. Kemudian barangkali tambahan juga yang kadang-kadang saya juga suka lupa nih Bapak Ibu. Kalau kita lagi posisi presentasi Zoom seperti ini, itu kadang-kadang kita itu fokusnya itu ke layar. Padahal bukan ke layar harusnya.
Kita tahu bahwa teknik kita berbicara itu adalah kontak mata. Ya. Nah, di komputer itu kamera itu posisinya bukan di layar, tapi di atas. Ya, jadi posisi mata kita itu sebenarnya harusnya ke posisi kamera. Nah, ini yang akhirnya akan ada perasaan bahwa kita itu meskipun dalam proses Zoom gitu ya, seperti sekarang online ini, tetap eye contact-nya masuk gitu. Ya, itu. Kemudian barangkali yang tambahan saya juga, yang kadang-kadang saya juga masih lupa, saya sudah mulai memperbaiki, itu adalah posisi tampilan kita di layar. Kalau Bapak lihat, saya posisinya adalah setengah dada ke atas. Ya. Jadi nggak kelihatan mukanya banget gitu ya, gede banget, gemuk, nanti kelihatan nggak kurang ini gitu. Jadi sehingga posisi tangan kita kalau kita juga mau melakukan gerakan itu kelihatan. Jadi kita tidak monoton dengan hanya katakanlah mungkin membaca slide atau kita juga mengingat-ingat, kelihatan kalau kita. Karena kalau di NLP itu sebenarnya dari gerak mata itu ketahuan Pak, apa yang sedang kita lakukan. Ya. Jadi itu barangkali beberapa hal yang bisa saya tambahkan terkait dengan presentasi gitu ya. Karena saya juga mulai merubah format saya. Barangkali Pak Miki ingat yang terakhir materi saya yang sudah saya kirimkan kemudian saya rubah ya bentuknya. Itu tujuannya adalah ya saya harus saya ingat bahwa ini berbeda dengan kalau saya langsung tampil di audience offline gitu. Kalau kita bicaranya online maka materi kita memang eye catching-nya harus lebih kita tonjolkan. Saya kira begitu barangkali sedikit Pak Hendra, Pak Miki. Terima kasih Pak Irwansyah, nih kelihatannya beliau ini Pak Roji dengan Pak Irwansyah ini saya harus berguru ke beliau kelihatannya nih. Pengalaman ya. Oke, terima kasih. Masukan ini saya kira mungkin buat peserta yang lain bermanfaat dan perlu dicoba dipraktekkan karena saya kira memang benar ya. Jadi kata-kata harus jumlahnya sekian, kemudian eye contact. Saya kira itu benar ya. Jadi mata itu harus tatap. Makanya saya bilang tadi jangan lihat kiri, jangan ke bawah, jangan ke atas. Gitu. Saya kira benar itu. Oke, terima kasih Pak Irwansyah. Ada yang lain mungkin Pak Zamzuri nggak kelihatan ya. Pak Laurentius Wiratni Sanjaya mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan mungkin, mangga. Cukup Pak. Oke, Pak Hidham Mustafa mungkin. Nggak kedengaran di jalan mungkin. Cukup Pak. Cukup. Pak Uku. Ini yang Maruli Tua Silalah ini Bapak atau Ibu nih nggak jelas? Bapak. Cukup Pak. Ya cukup Pak, cukup. Cukup. Oke. Ya oke lah kalau gitu. Saya tergantung moderator nih, anaknya gimana sekarang nih? Gimana Pak Miki? Sudah semuanya ternyata luar biasa sekali. Tadi saya tadi mencoba berubah Pak Irwansyah, saya sekarang melihat kamera karena tadi saya menatap Bapak Ibu lewat kamera. Terima kasih sudah diingatkan begitu ya. Memang karena kita dengan pandemi ini kita berubah perilaku ya yang tadi. Mungkin kalau kita bertemu secara langsung lebih heboh ya Pak Endra ya. Kita lebih setuju Bu. Trainer itu akan lebih luar biasa kalau ketemu gitu. Tapi karena sekarang itu kita terbatas satu ruang kamera ini kita harus benar-benar berimprovisasi supaya dalam waktu 1,5 jam kita membawakan itu benar-benar orang itu selalu tune gitu ya. Itu butuh keterampilan sendiri. Sekali lagi tadi saya tertarik sekali bahwa tetap latih dan berlatih itu sangat penting. Seperti yang tadi perbaikan yang dilakukan oleh Pak Irwansyah begitu. Oke, sekali lagi sebelum gimana Pak Miki untuk sebelumnya makasih. Boleh from feedback-nya Bapak Ibu. Oke, makasih teman-teman semua ya. Jadi memang kita luar biasa dari pemaparan dari Pak Hendra. Dan ditambah lagi ada, ini kebetulan Pak Irwan sama Pak Cerah kebetulan pembicara HRWiki juga. Jadi ada masukan untuk kita juga ya. Jadi ya kita ini seperti tujuan kita memang HRWiki mengadakan virtual learning ini memang khususnya untuk member dan dari member ya. Jadi luar biasa masukan dari Pak Irwan untuk kita belajar lagi tingkat supaya besok lebih baik ya. Terima kasih semua.
Bu Rana, kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa kita closing aja, nggak apa? Ini juga udah 1 jam lebih. Oke, terima kasih Pak Miki, Pak Indra Kusnoto, terima kasih sekali atas materi-materi yang luar biasa, juga para peserta, masukan-masukan dan antusiasme. Kita menunggu beberapa presentasi untuk berbagi ilmu selanjutnya, Pak Miki, karena sangat berguna bagi kita semua. Sekali lagi, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas semuanya, partisipasinya, dan narasumber luar biasa, dan serta semuanya Bapak Ibu yang berbahagia. Mungkin yang salam yang kita sekali lagi, jangan lupa pesan Ibu. Jangan memakai masker dan jaga jarak, gitu ya. Selalu kita ingatkan karena COVID ini masih marah ya, masih semua tempat masih itu. Sekali lagi, salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali dan berkumpul dengan keluarga. Selamat malam, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih, selamat malam Pak Miki. Terima kasih. Dan rekan-rekan semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sharingnya. Terima kasih Pak Miki, Bu Ratna. Oke, Mohon terima pamit. kasih. Yuk, sama-sama. Saya juga mau pamit. Dadah. Pak Miki. Terima kasih Pak. Jumpa lagi. Juga semua Bu Rana, terima kasih Bu Rana. Semua Pak Irwansyah, Pak Roji dan lain-lain semua ya. Oke, selamat malam semua. Oke, Pamit.